Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat edukasi? Senang sekali untuk edisi data pendidikan kali ini kita sudah berkumpul ya di ruang studio. Dua orang narasumber kami sudah siap. Saya mau sapa dulu. Halo, apa kabar Pak Prayudi Permana Indrayuwana? Baik, Mbak. Iya, kayaknya mikrofonnya harus didekatkan lagi Pak ya. Oke. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, hari ini kita diserbu banyak pertanyaan. Siap ya Pak ya? Siap, Pak. Alhamdulillah. Dan ditemani juga oleh Mas Fajarudin ya Mas ya? Iya, betul. Iya, sudah biasa ya Mas ya? Sudah biasa. Sudah biasa ini melayani banyak pertanyaan yang harus segera dijawab semuanya. Iya. Ingin segera mendapatkan jawaban. Nah, jadi memang hari ini kita akan mengangkat tema mengenai NISN dan Verval PD. Apa itu? Ya, pasti sudah banyak yang tahu ya, karena memang memiliki nih NISN. Dan apalagi anak-anak sekolah kita itu kan maunya ya, semua orang tua tuh anaknya menempuh jenjang pendidikan yang lebih baik setinggi-tingginya. Nah ini nih NISN tuh harus dibawa terus. Dan seringkali bermasalah juga ya, bapak-bapak ya. Ya, betul. Ini masalahnya nanti apa saja, tapi sebelum menjawab pertanyaan yang sudah masuk, kami ucapkan banyak terima kasih. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp Suara Edukasi dan juga mungkin nanti diajukan ya di kolom chat live Instagram kami. Selain melalui Instagram Suara.Edukasi, kami juga mengudara melalui streaming suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Nah, mungkin diawali oleh penjelasan Pak Prayudi Permana dulu nih Pak. Apa itu Pak? NISN. Baik, saya coba jelaskan ya. NISN itu adalah nomor induk siswa nasional, ya. Jadi itu adalah nomor identitas bagi peserta didik yang bersifat unik, terdiri dari kombinasi angka yang disusun secara acak sejumlah 10 digit untuk membedakan satu siswa dengan siswa lain, di mana satu NISN hanya dapat digunakan untuk satu peserta didik. NISN digunakan untuk memudahkan pengelolaan data peserta didik, terutama dalam pelaksanaan program-program pendidikan terkait dengan peserta didik seperti bantuan operasional atau BOS, bantuan operasional pendidikan, bantuan kuota data, program Indonesia Pintar, dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Penerbitan NISN dilakukan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pusdatin Kemdikbud Ristek secara otomatis melalui sistem. Jika data peserta didik yang direkam pada aplikasi Dapodik valid sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Dukcapil Kemdagri. Dengan kata lain, data master peserta didik meliputi variabel nomor induk kependudukan atau NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung yang direkam pada aplikasi Dapodik harus sesuai atau padan dengan data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri. Jika masih ditemukan perbedaan antara data yang direkam menggunakan aplikasi Dapodik dengan data Dapodik dengan data antara yang direkam dengan data kependudukan dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, pemilik data atau peserta didik yaitu orang tua atau wali harus memastikan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah di mana dokumen kependudukan diterbitkan sudah sesuai dengan data kependudukan yang ada di Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga pada saat dilakukan pemadanan data Dapodik dan data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, kedua data akan sesuai atau padan. Untuk dapat merekam data peserta didik pada Dapodik, Satuan Pendidikan Tempat Peserta Didik bersekolah harus memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Pembahasan terkait dengan NPSN sudah dilakukan pada tanggal 5 Mei 2021. NPSN dan NISN memiliki hubungan relasional sebagaimana sifat data dari Dapodik, sehingga kedua variabel data tersebut saling terkait. NISN dianggap valid jika NISN tersebut hanya digunakan oleh satu peserta didik di satu satuan pendidikan. Selain memiliki sifat relasional, data Dapodik juga memiliki sifat longitudinal, sehingga melalui NISN, histori atau rekam jejak pendidikan peserta didik dapat diketahui mulai dari sekolah pada jenjang PAUD sampai peserta didik lulus pada jenjang pendidikan menengah atau kejuruan. Ya, seperti itu, Mbak. Wah,
pantesan ya Pak ya, ini dibawa terus ya Pak dari PAUD sampai mau masuk ke perguruan tinggi. Ntar berhentinya dipakai kapan tuh Pak? Ya selamanya sampai intinya sampai dia lulus nanti untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tetap masih dipakai. Gitu. Jadi batasnya sampai ke perguruan tinggi itu ya Pak Iya. ya. Jadi seluruh peserta didik di Indonesia mulai dari PAUD sampai jenjang perguruan tinggi itu sudah memiliki NISN. Jadi sebenarnya dari PAUD sudah diberikan, cuman mungkin kan tidak ada beberapa sekolah yang mungkin kalau misalnya dia di jenjang PAUD belum dapat dan nanti bisa di jenjang SD-nya. Oh, Itu. Karena kan itu sebenarnya ya setiap lembaga kan ada operator sekolah nih yang berperan sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya memang ketika dia di PAUD sudah disesuaikan dengan Dapodik dan data sesuai, ya otomatis akan mendapatkan NISN, dan NISN itu akan dipakai untuk dia di sekolah-sekolah jenjang selanjutnya. Nah, jadi paling lambat itu mengurusnya tuh pas SD ya Pak ya? NISN itu? Iya, sebenarnya. Nggak boleh lebih dari SD. Ya kan dari PAUD udah dapat juga, ada yang dapat. Kalau yang nggak dapat di PAUD gitu ya? Ya, yang nggak bisa SD dapat. ya Pak ya? Ya. Nah, nanti ya untuk pertanyaan-pertanyaan akan kami bacakan, tapi kami mau melanjutkan penjelasan mengenai cara mendapatkan NISN ini Pak bagi yang belum. Siapa yang menjawab? Boleh dengan Boleh. saya. Ya, sekarang. Iya. Mungkin di sini yang perlu diketahui bagaimana cara memperoleh NISN ya, yang biasa digunakan untuk melakukan pendataan siswa gitu ya di sekolah-sekolah. Nah, di sini ada dua cara untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah jika siswa itu masih bersekolah di sekolah di bawah Kemendikbud gitu maupun di bawah Kemenak, itu bisa dilakukan melalui pendataan. Yaitu jika sekolah di bawah Kemendikbud melalui pendataan Dapodik gitu ya. Jadi siswa tersebut harus terdaftar dulu atau diinputkan dulu gitu ya di aplikasi Dapodiknya. Setelah nanti diinputkan di Dapodiknya, maka nanti akan masuk datanya ke Pusdatin. Nanti kita akan mengeluarkan NISN seperti itu. Dan kemudian jika untuk siswa di bawah EMIS atau di bawah Kemenak, itu pun sama pendataannya melalui aplikasi EMIS namanya di sana. Kemudian nanti pendataannya melalui aplikasi EMIS dan nanti datanya pun akan masuk ke Pusdatin, nanti kita akan terbitkan NISN-nya seperti itu. Jadi itu yang masih bersekolah ya. Jadi nanti ada dua macam naungan sekolah di bawah Kemendikbud dan Kemenak gitu. Jadi nanti pendataannya melalui pendataan yang ada adalah Dapodik dan EMIS. Nah, bagaimana untuk mendapatkan NISN untuk siswa yang sudah lulus? Nah, gitu ya. Kalau untuk siswa yang sudah lulus, kita sudah ada laman yang namanya nisn.data. Nanti untuk pengecekannya di sana. Jadi nanti di sana di laman nisn.data itu di kolom di paling bawah itu ada siswa lulusan, profil siswa lulusan. Jadi nanti siswa lulusan itu bisa melakukan pendataan atau pengajuan NISN-nya jika memang dia dulu belum pernah mendapatkan NISN gitu ya. Jadi nanti siswa tersebut mengajukan mengisi data-datanya, kemudian nanti kalau memang betul ini siswa dulu sekolahnya di mana, nanti akan kita terbitkan juga melalui laman nisn.data yang tadi sudah diajukan oleh siswanya tersebut seperti itu. Jadi ada dua macam. Yang pertama tadi melalui pendataan yang ada di sekolahnya, Dapodik ataupun EMIS. Yang kedua itu melakukan pendataan secara mandiri untuk siswa yang sudah lulus seperti itu. Baik, kalau untuk yang masih sekolah, ya, tentu dibantu operator ya. Betul, nanti inputan datanya melalui aplikasi yang tadi antara Dapodik dan EMIS tadi seperti itu. Iya. Dan yang sudah lulus tadi langsung siswanya? Langsung siswanya, nanti buka saja laman nisn.data, nanti di sana ada verval lulusan gitu. Jadi nanti siswanya tersebut bisa langsung mengajukan untuk mendapatkan NISN jika memang siswa tersebut belum memiliki NISN seperti itu. Belum memiliki. Jadi siapa saja nih yang diperbolehkan untuk mengurus NISN secara mandiri? Kalau untuk yang mengurus mandiri itu berarti kan siswa yang sudah lulus tetapi dia pada saat waktu sekolah itu belum memiliki NISN seperti itu. Misalnya ada dari pondok pesantren. Biasanya dia kan di bawah Kemenak itu tidak
kurang ini ya, kurang pendataan itu mungkin pendataannya kadang-kadang ada yang didata ada yang enggak gitu ya. Dan sedangkan siswa tersebut sekarang sudah lulus dari pondok pesantren gitu, tetapi dia belum memiliki NISN. Nah, untuk tingkat selanjutnya untuk ke perguruan tinggi itu harus memiliki NISN. Nah, sehingga siswa tersebut akan kesulitan pada saat melakukan pendaftaran untuk melanjutkan ke kampusnya gitu. Jadi nanti untuk melakukan sekolah ke jenjang lebih tinggi lagi itu pasti kita meminta NISN-nya gitu ya. Untuk perguruan tinggi pasti meminta NISN-nya, tetapi siswa tersebut belum memiliki NISN. Nah, itulah caranya. Nanti siswa tersebut harus melakukan pengajuan dulu di verval lulusan tadi gitu. Jadi nanti pengajuan di sana, kalau dicek nanti datanya ada di kita atau nanti tidak ada datanya, nanti kalau memang tidak ada kita akan terbitkan, tetapi kalau ada datanya kita akan kembalikan menggunakan NISN dia lagi. Mungkin bisa jadi gini, ada juga yang dia SD di bawah Kemendikbud, kemudian di SMP sama SMA-nya di pesantren gitu ya. Nah, sedangkan di SMP sama SMA-nya yang pesantren itu tidak ada pendataan gitu. Jadi tapi data SD-nya masih ada di kita, di arsip kita. Nah, nanti pada saat pengajuan itu datanya ditemukan bahwa siswa tersebut namanya siapa gitu ya, tempat tanggal lahirnya nanti sama, berarti kita nanti akan kembalikan lagi menggunakan NISN tersebut pada saat dia dulu menggunakan di SD gitu. Oh begitu. Iya. Jadi peluang ini dibuka untuk lulusan tadi PAUD, betul. SD, SMP maupun SMA. Mungkin untuk siswa lulusan itu biasanya sih lulusan SMA ya, untuk menengah atas ya. SMP nggak ada ya? SMP biasanya kan nanti penginputan lagi di SMA-nya bisa diinputkan datanya seperti itu. Jadi kasus terlambat atau tidak memiliki kebanyakan di SMA. Di SMA iya. Sampai sekarang masih bisa gitu ya? Bisa. Terus ya? Iya. Jadi jangan khawatir. Baik, aduh kita mau sapa dulu kali ya Mas Syarif ya. Mohon bersabar untuk yang mengajukan pertanyaan, mudah-mudahan terbaca ini untuk jarak cukup jauh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di live Instagram Suara Titik Edukasi, atau mungkin yang lebih dekat nih minta tolong Pak Prayudi menyapa dulu ya. Kalau pertanyaan kira-kira mau dijawab terakhir aja nanti atau bebas tuh, bebas. Nah, nanti aja, baik. Di absen aja dulu Pak, siapa aja tuh Pak yang sudah bergabung? Itu ada SGHDNY. Ya, SGHDNY, Inas Haja, Misbah Firdaus 02, aku adalah 83. Ya, lanjut. Pau Jenny Napita, Pau Dalah, Lenyami, SMA Muhammadiyah 1 Sleman. Halo Sleman. Arapat Gunawan, Subardisri, Dewan Reica. Iya, gantian Mas Fajar. Ada Damis de Tamele, ada Beni Bos, ada Jumar Dimardi, ada Wahidamin Tono, ada Rofiatun Namalia, Ahmad Juliadi, Winarti Jombang, Melisa APTR. Ada SG apa tuh Mas? SGH DNY yang tadi ya. Oh, itu ya. Oke, kita batasi di situ dulu ya. Iya. Baik, kita ajukan lagi pertanyaan untuk narasumber kita ya. Itu tadi kurang lebih sudah dijawab mengenai bagaimana cara mengajukan NISN ya. Dan selanjutnya bagaimana nih jika satu NISN digunakan oleh 2 siswa atau lebih. Nah, ini dia kasus yang tadi ditanyakan juga seperti ini. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi kalau misalnya ada kasus satu NISN digunakan oleh 2 siswa atau lebih, sebagaimana udah dijelaskan di awal ya, NISN itu dikatakan valid jika NISN hanya digunakan oleh 1 siswa dan tercatat di satu satuan pendidikan. Jika satu NISN digunakan oleh 2 siswa atau lebih, atau beberapa siswa menggunakan NISN yang sama, maka akan terjadi duplikasi NISN atau NISN ganda, di mana satu NISN digunakan oleh beberapa siswa. Record NISN yang sama tercatat digunakan oleh beberapa siswa yang berbeda. Cuman memang ada juga kasus NISN satu yang digunakan oleh siswa yang sama. Nah, artinya kalau siswa yang sama itu mungkin
belum dikeluarkan oleh sekolah sebelumnya. Jadi contoh kalau misalnya ada dia dari SD ke SMP, nah belum dikeluarkan dari SD-nya, makanya statusnya masih aktif, nah di SMP juga dipakai, jadi ganda itu orang yang sama. Jadi NSN yang ganda itu bisa satu NSN digunakan oleh siswa yang berbeda, bisa juga oleh siswa yang sama. Kalau yang siswa yang sama itu bisa lebih mudah, tinggal kita merger saja. Gitu, dilakukan merger oleh Pusdatin. Tetapi kalau untuk yang NSN yang digunakan oleh dua orang yang berbeda, nah kita harus cek nih data cek historinya. Jadi longitudinalnya kita cek punya siapa nih NSN sebenarnya. Nah nanti salah satu akan diberikan NSN baru seperti itu. Gitu. Jadi NSN mencarikan NSN siswanya supaya ada pada arsip NSN. Jika tidak ditemukan, akan diterbitkan NSN baru oleh Pusdatin. Jadi penentuan siapa yang berhak menggunakan NSN tersebut melihat dari story atau rekam didik dari peserta didik dan bukti kepemilikan NSN, seperti ada mungkin kartu NSN atau ijazah yang tertulis NSN dimaksud. Peserta didik dengan rekam didik logis berhak menggunakan NSN tersebut. Jadi jika ditemukan kasus seperti ini, lembaga pembina dari satuan pendidikan seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Provinsi atau Kanwil Kemenak, Kementerian Agama, Dijen Bimas Kristen, Dijen Bimas Katolik, dan Bimas Hindu dapat berkoordinasi dengan Pusdatin. Begitu ya? Ya. Jadi itu prosesnya ketika SD mau ke SMP itu di input ulang begitu ya? Jadi enggak, kalau misalnya kan biasanya itu kalau misalnya SD mau ke SMP, dia udah ada NSN nih. Nah itu spesial kan dikeluarkan dari SD-nya. Dikeluarkan ya, dulu. Setelah dikeluarkan, datanya akan ditarik oleh sekolah lanjutannya SMP. Kan mulai dapodik, jadi tetap menggunakan NSN itu kan. Nah itu nanti setelah itu kan jadi tidak aktif. Nah tidak aktif, setelah aktifnya di SMP. Tetapi kalau banyak kasus yang nggak dikeluarkan nih sama sekolah SD-nya. Jadi begitu ditarik di SMP, jadi terdeteksi ganda, tapi biar orang yang sama. Jadi yang mengeluarkan tuh operator sekolahnya operator sekolah. Kadang-kadang kan ada tuh Pak ya sekolah yang akhirnya tutup gitu. Nah kasus seperti itu kalau belum sempat ditutup ribet juga ya. Nah betul, memang kalau misalnya ada yang sekolah tutup itu ya artinya otomatis kan pendatanya juga tidak ada. Jadi nanti siswanya kalau misalnya dia memang merasa udah punya NSN, nah nanti tinggal bilang sama operator di sekolah yang baru NSN-nya yang ada itu ya? Bisa ditarik datanya, dicek datanya bahwa karena itu benar NSN-nya dia. Gitu. Rekam jejak itu pasti ada ya Pak ya sampai kapan betul. Pak ya. Wah seperti itu ya. Jadi baru nggak nih yang dimaksud NISN ganda itu bisa satu siswa, bisa juga beberapa siswa, tapi akan mudah kasusnya bila ini tadi ada satu siswa NISN-nya disebut juga ganda ya ketika itu tadi belum dikeluarkan ya dari jenjang yang selanjutnya. Yang berikutnya tapi Mas Syarif kelihatannya sudah mulai merangkum ya beberapa pertanyaan, khawatir terlewat saking ini banyak. Boleh ya langsung kita jawab ya Pak ya? Boleh ya. Baik, bagaimana Mas Syarif, kita mulai dari mana? Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Adias 35. Kemudian ada AR Granit. Bagaimana kalau nama di KK dan ijazah berbeda? Mana yang harus diambil? Sedangkan perguruan tinggi atau tempat kerja suka mengambil data berdasarkan ijazah. Oke. Mungkin untuk menjawab pertanyaan dari AR Granit ya. Jadi di situ bagaimana kalau nama di KK dan di ijazah berbeda? Mana yang harus diambil? Sedangkan perguruan tinggi atau tempat kerja suka mengambil data berdasarkan ijazah. Oke. Kita sebetulnya kita sudah bisa dilihat juga dari kita searching gitu ya di Dukcapil. Biasanya Dirjen Dukcapil itu waktu sempat men-share videonya. Jadi untuk perubahan nama gitu, nama itu bisa mengikuti data di ijazah. Jadi nanti gini, kalau untuk perbaikan nama ini itu adalah ranahnya di Dukcapil, di Dukcapil. Jadi nanti untuk perubahan nama atau kesalahan nama di KK gitu ya, nanti bisa diajukan ke Dukcapil setempat.
Kalau memang namanya itu, makanya nanti harus dipastikan dulu nih nama yang betul yang mana nih yang diberikan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi nama si anak ini yang benar tuh yang ada di KK atau di ijazah, seperti itu. Kalau nanti nama yang benar ada di ijazah, berarti nanti harus mengurus namanya tersebut ke Dukcapil setempat gitu. Kalau nanti ternyata namanya itu salah di ijazahnya, berarti nanti harus memperbaiki gitu nama yang ada di sesuai dengan kartu keluarganya, seperti itu ya. Jadi nanti untuk perguruan tinggi itu biasanya mengambil data dari ijazah, betul. Karena kalau untuk ijazah itu dikeluarkannya hanya satu saja gitu ya. Biasanya kalau untuk ijazah belangko ijazah itu kita mengeluarkan hanya satu kali. Jadi nanti kalau ada kesalahan di ijazah nanti tidak akan bisa diperbaiki. Mungkin nanti kalau untuk mau datanya disamakan dengan ijazah, bisa saja nanti langsung saja ke bagian Dukcapil setempat gitu ya untuk pendataannya, nanti perbaiki datanya di sana, nanti namanya itu harus mengikuti nama di ijazah, seperti itu. Baik. Yang berikutnya dari Damis Tamel. Izin bertanya, kami sekolah untuk anak BMI di Sabah, Malaysia. Halo Sabah, ketika kami mau melakukan perbaikan data di Verval PD terkendala NIK. Rata-rata anak-anak di sini belum memiliki NIK. Mohon solusinya. Bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Ya, jadi memang kan untuk mendapatkan NISN itu harus ada NIK ya, karena kita sudah dibilang dipadankan dengan data Dukcapil. Nah ini saya nggak tahu nih kalau yang di BMI ini singkatannya apa ya, berarti artinya anak Indonesia yang sekolah di Malaysia ya. Ya, tapi kan dia kan tetap sebagai warga negara Indonesia ya. Ya, jadi harusnya ada NIK-nya. Jadi tetap harus diurus untuk NIK-nya. Nanti setelah dapat NIK-nya, nah itu bisa dilakukan update di Perpal PD, perbaikan data gitu. Atau enggak kan bisa berkoordinasi dengan konsulat ya, konsulat yang di Malaysia ya. Itu ya. Karena memang kalau untuk yang warga WNI, kita tetap mensyaratkan harus ada NIK ya. Gitu, kecuali kalau untuk yang WNA gitu loh. Kalau yang WNA memang tidak dipadankan dengan data Dukcapil gitu loh. Kan ada orang anak asing yang sekolah-sekolah di sekolah SPK itu ada. Tapi kalau untuk yang memang dia warga negara Indonesia ya tetap harus diurus NIK-nya gitu untuk update. Jadinya. Kasus seperti ini pernah muncul sebelumnya? Ya banyak, tapi ya mereka memang harus berkoordinasi dengan Dukcapil dan diurus untuk kakaknya. Biasanya kasus-kasus yang belum memiliki NIK ini, untuk kasus NIK itu di sekolah-sekolah di wilayah timur ya, di Papua atau di Nusa Tenggara itu banyak yang memang yang belum memiliki NIK juga gitu. Cuman ya tetap harus diurus ya, kayaknya ya. Gitu. Baik. Yang berikutnya. Ya, terima kasih yang sudah ikut menyimak dari Bengkalis Riau ya, Pak Arafat Gunawan. Kemudian SGHDNY. Saya ada kasus siswa memiliki NISN yang berbeda dari ijazah SMP dan Verval PD. Kemudian mau verifikasi, tapi menu uploadnya di blok. Bagaimana ya? Siapa ya? Ini berbeda ijazah SMP dan Verval PD. Nah, cuman dia nggak jelas ya apakah ini dia masih bersekolah apa sudah lulus ya gitu. Karena kan kalau misalnya, jadi gini lah, kalau misalnya ada perbedaan NISN antara ijazah SMP dan Verval PD, di Verval PD itu ada menu edit NISN ya. Edit NISN itu digunakan apabila saya anggap aja nih yang SMP ini sekarang dia tingkat SMA. Nah mungkin dia menggunakan NISN yang di ijazah SMP ya kan, karena memang ada berkasus padahal dia udah punya NISN tapi di sekolah baru diberikan NISN baru. Nah itu bisa melakukan edit NISN di Verval PD, jadi masukkan NISN yang sesuai jasa, nanti akan dicek di arsip. Nah apabila ternyata NISN itu memang benar atas nama si anak tersebut, artinya bisa digunakan, jadi bisa diupdate. Jadi otomatis nanti akan terupdate NISN yang dia sekarang akan diganti dengan NISN yang sama dengan SMP. Tetapi banyak kasus juga yang ternyata NISN yang dijasa itu udah terdata atas nama orang lain. Nah
kalau misalnya seperti itu, artinya ya memang NISN yang di ijazah SMP tidak bisa dipakai. Jadi tetap harus menggunakan NISN yang dia sekarang didapat, yang di sekolah yang sekarang. Nah, gimana solusinya untuk yang berbeda dengan ijazah NISN nanti? Minta surat keterangan dari sekolah, tanda tangan kepala sekolah yang menerangkan bahwa NISN dia yang benar itu sekarang adalah yang di sekolah yang di SMA, yang di tingkat lebih tingginya. Jadi kalau yang di SD ya di tingkat SMP-nya, kalau SMP tingkat SMA-nya. Jadi nanti kan akan sama seperti itu. Jadi kalau ijazah kan nggak bisa diganti ya. Jadi makanya ditambahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa NISN si anaknya yang benar adalah NISN yang sekarang, seperti itu. Iya. Wah, banyak ini ya. Kita bergantian yang menanyakan melalui WhatsApp ya, Mas Syarif ya. Selamat siang, admin. Saya apa nih? Ya, ini atas nama Rini dengan NPSN sekian-sekian, TKIT Al-Kautsar. Persyaratan untuk penerima BOP harus punya NISN, diambil data dari aplikasi BOP. Kalau di Verval PD ada NISN-nya, tapi di aplikasi BOP belum keluar NISN-nya, bagaimana supaya tampil NISN-nya di aplikasi BOP? Bantuan itu ya? Iya, bantuan operasional pendidikan ya. Dia udah punya NISN? Ada Pak, NISN-nya. Itu diambil dari aplikasi BOP. Kalau di Verval PD ada NISN-nya, tapi di aplikasi BOP belum keluar NISN-nya. Ini apakah formatnya beda-beda atau gimana ya? Nah, pertanyaannya adalah, nah si aplikasi yang di BOP ini apakah dia sudah, maksudnya berkoordinasi dengan pusat untuk mengambil datanya ya. Contoh kayak LTMPT itu kan dia berkoordinasi dengan Pusdatin ya. Jadi data NISN-nya itu pasti ada di database-nya. Jadi begitu ketika dia memasukkan NISN-nya si anak tersebut, kalau memang sama sesuai pasti akan keluar namanya gitu. Tapi kalau yang tidak sesuai ya dianggap NISN dia temukan, jadi harus cek lagi. Nah kalau BOP ini saya juga belum tahu ya apakah aplikasinya terkoneksi dengan data di Pusdatin ya, data siswanya ya gitu. Baik, jadi nanti kita akan telusuri lebih lanjut ya. Ya untuk BOP itu, karena kalau yang kita tahu kayak KIP, Kartu Indonesia Pintar itu juga udah dia masukkan aplikasi itu, masukkan NISN. Nanti kalau emang NISN-nya ada di NISN.data, artinya kan udah resmi memang punya, dia akan keluar. Jadi kalau BOP bilang belum ada ya, makanya mungkin BOP belum mengambil datanya ya, data untuk siswa tersebut ya. Iya nih, jadi bisa mengurus ke BOP-nya juga barangkali ya. Ya, semoga cukup menjawab. Tapi nanti kita bisa tindak lanjuti insya Allah ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Muhammad Sarjan dari Min 3 Sinjai. Bagaimana cara mengembalikan siswa yang tidak sengaja telah dikeluarkan dari aplikasi Verval PD? Yang kedua, apa solusi ketika status siswa di quality control ternyata NIK-nya tidak valid, padahal yang diinput sudah sesuai dengan KK dan akte kelahiran? Atau ini maksudnya NIK-nya tidak terdaftar? Silakan. Oke, tadi yang pertama, siswa tersebut dikeluarkan gitu ya. Harus sengaja tapi? Tidak sengaja, baik. Biasanya kalau seperti itu memang terkendalanya kecerobohan dari operator sekolahnya gitu ya, mengeluarkan siswa ataupun bisa jadi dari pihak dinas juga mengeluarkan siswa. Nah, kalau untuk kita di pusat itu bisa saja nanti koordinasi langsung dengan kita, nanti coba kita kembalikan lagi datanya gitu ya. Nanti untuk perbaikan datanya kita kembalikan siswa tersebut menjadi aktif kembali di sekolah mana, seperti itu. Nanti paling tinggal koordinasikan dengan kita di Pusdatin, seperti itu. Dan yang kedua tadi untuk NIK-nya itu tidak valid ya. NIK-nya itu biasanya kalau
penginputan datanya kita sarankan semua harus sesuai dengan data Dukcapil ya, baik NIK itu tercatat di KK ataupun KTP atau akte kelahiran gitu ya, biasanya suka ada NIK di sana. Nah, inputkan data NIK-nya itu sesuai dengan data Dukcapil, karena kita di Pusdatin itu datanya sudah integrasi dengan data Dukcapil pusat. Jadi pastikan data Dukcapil daerahnya itu harus sinkron dengan data Dukcapil pusat. Seperti itu ya. Jadi kalau penginputan datanya sudah sesuai dengan data Dukcapil, itu untuk saat ini jika di Verval PD-nya masih ada silang merah atau tidak valid, masih residu, itu sementara ini diabaikan saja gitu ya. Pastikan yang penting pastikan saja input datanya sesuai dengan data Dukcapil pada saat input dapodiknya gitu ya. Nanti kalau memang saat ini masih residu atau silang, itu diabaikan saja dulu sementara karena sedang proses integrasi data antara Dukcapil dengan kita di Pusdatin, seperti itu. Jadi untuk saat ini data NIK yang tadi X atau residu gitu ya, yang penting input datanya sudah sesuai dengan Dukcapil, itu sudah diabaikan saja untuk saat ini sementara. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Sekarang kita ke penjelasan lagi barangkali ya, tapi kalau memang sudah terjawab saat tanya jawab bisa di skip. Tadi masalah NISN digunakan oleh 2 siswa atau lebih sudah. Bagaimana jika satu siswa memiliki lebih dari satu NISN? Sepertinya tadi udah disinggung juga ya? Ya. Atau mungkin mau diperjelas lagi? Boleh? Oke. Mungkin untuk siswa memiliki lebih dari satu NISN, jadi satu peserta didik itu hanya memiliki satu NISN saja gitu ya. Jadi pendataan itu di aplikasi tidak akan mungkin muncul 2 NISN gitu ya. Misalnya dia sekolah di SMP Negeri 1 gitu, di situ nanti muncul 2 NISN tidak mungkin, karena hanya satu sekolah itu hanya satu NISN saja siswa tersebut, karena nanti namanya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin gitu ya, tempat tanggal lahir, nanti itu hanya terbacanya hanya satu siswa, itu tidak akan mungkin muncul 2 NISN di dalam satu sekolah itu gitu ya. Jadi di sini satu peserta didik hanya diizinkan memiliki satu NISN agar rekam didiknya atau longitudinalnya data peserta didik tersebut dapat tercatat dengan baik. Jadi kita di Verval PD itu ada rekam didik siswa tersebut. Jadi akan terbaca siswa tersebut kelas 1-nya di mana, kelas 2 di mana. Kalau memang dia kelas 3-nya pindah ke sekolah lain, itu akan pindah nama sekolahnya, tapi rekam didiknya tetap berjalan, seperti itu. Jadi jika satu peserta didik memiliki lebih dari satu NISN, rekam didiknya itu akan terputus. Jadi sehingga persekolahan data peserta didiknya tidak tercatat dengan baik gitu. Jadi nanti kalau memang ada siswa kelas 1 di SD Negeri 1, kemudian dia pindah ke sekolah SD Negeri 2, kemudian kelas 2, kelas 3 ini tidak diinputkan datanya atau tidak didata, itu nanti akan terputus datanya gitu. Jadi untuk saat ini kita sering sosialisasikan juga ke operator-operator sekolah untuk pendataannya itu tolong inputkan datanya yang benar dan valid gitu ya. Dan untuk siswa yang pindah, kalau memang dia pindah kelas 1 ke kelas 2 SD kemudian pindah sekolah, itu untuk sekolahnya harus pastikan dulu. Jadi gini, kalau memang ada siswa di kelas 1 SD Negeri 1 gitu pindah ke SD Negeri 2 ya, SD Negeri 2 itu jangan langsung menerima siswanya gitu, tetapi harus dipastikan dulu siswa tersebut benar-benar sudah dikeluarkan atau belum dari SD Negeri 1-nya gitu ya. Nanti di aplikasi Dapodik itu ada surat menyatakan bahwa surat keterangan bahwa siswa tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah yang SD Negeri 1 gitu. Jadi kalau nanti siswa tersebut sudah bisa menunjukkan surat keterangan tersebut bahwa dikeluarkan dari SD Negeri 1, baru bisa diinputkan di SD Negeri 2-nya gitu. Jadi nanti agar datanya itu terbaca dengan baik. Jadi nanti di Verval PD itu secara longitudinalnya akan
bagus gitu. Jadi kalau memang dia pindah dari sekolah 1 ke sekolah 2, nanti akan berjalan terus per tahunnya seperti itu. Waduh, ini benar-benar harus koordinasi antar operator ya. Iya. Tiap kan pindah-pindah sekolah itu juga sering terjadi. Jadi kalau nggak sempat migrasi data kayak gitu ya terbaca atau bahkan nggak terbaca ya di dua-duanya ya, di sekolah yang SD 1 tadi dan SD 2. Kalau gini, kalau itu datanya kan tadi di sekolah A-nya masih ada ya, jadi masih sudah diinputkan, belum dikeluarkan. Nanti kalau dia diinputkan lagi gitu di sekolah yang kedua, takutnya nanti akan menyebabkan ganda tadi seperti itu. Jadi kita sistemnya sekarang sudah kalau dari TK ke SD itu sistemnya tarik data ya, dan nanti kalau di pindah kelas, dia kelas 1 ke kelas 2 itu bisa langsung diinputkan saja di dapodiknya gitu. Nanti operator sekolahnya itu harus koordinasi dengan dinas, jadi nanti dinas yang menaikkan ke kelas 2 sehingga siswa tersebut tidak akan ada masalah seperti itu. Oh, jadi dalam satu sekolah naik kelas aja tetap ada itu ya? Kalau dia tidak pindah sekolah sih berjalan terus datanya. Ini kan kita berbicara kalau dia pindah sekolah gitu. Jadi pendataannya harus didata lagi di sekolah yang barunya. Nah, untuk kasus ganda yang satu orang satu NISN tapi tercatat ganda gitu tadi ya, pindah, itu sebetulnya nanti akan jadi masalah apa sih? Nanti di profil PD-nya itu akan terbacanya siswa tersebut masuk dalam residu, data residu. Gitu. Kalau data masuk ke dalam data residu itu berpengaruh juga nantinya gitu. Waduh, jadi orang tua harus tahu juga nih ya ketika memindahkan anak. Betul. Kontak-kontak juga sama operator sekolah. Iya. Saling mengingatkan ya. Iya. Iya, kita disuruh break ini sama Mas Syarif. Tapi pertanyaannya kan masih banyak Mas Syarif ya. Ini tanggung, kita ulas sekalian. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana jika satu siswa memiliki lebih dari satu NISN? Tadi sudah ya? Sudah. Bagaimana jika NISN tidak tercatat atau tidak ditemukan pada arsip? Nah, NISN tidak ditemukan di arsip. Iya. Padahal dia sudah ada NISN-nya. Iya Pak, ini bagaimana jika ada kasus seperti itu ya? Ada. Jadi kalau misalnya itu, ya artinya kalau memang misalnya dia merasa punya NISN, terus setelah dicek NISN-nya itu tidak ditemukan di arsip, ya artinya kita anggap ya dia belum mempunyai NISN, jadi diajukan untuk mendapatkan NISN baru saja. Nah, lebih baik begitu kalau ya? Dia masih sekolah ya. Tapi kalau yang udah lulus kan bisa belum punya NISN itu bisa melalui perpalulusan tadi. Jadi sebetulnya sudah disiapkan gitu ya solusinya. Bagaimana jika NISN yang tertulis di ijazah tidak sesuai dengan yang tercatat pada arsip NISN? Tadi kan udah terjelaskan. Iya, mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas tentang Verval PD sekaligus menjawab pertanyaan dari pendengar Suara Edukasi. Baik Mas Syarif, kita break sejenak ya. Setelah ini kami kembali. Baik sahabat edukasi, kembali lagi ke Klinik Data Pendidikan edisi hari ini. Kita membahas tentang NISN dan Verval PD ya. Jadi mohon disimak dulu penjelasan dari dua orang narasumber kami, Pak Prayudi Permana Indra Yuwana dan juga Mas Fajarudin. Nah, kita bicara tentang Verval PD. Nah, mohon dijelaskan kembali bagaimana cara memperbaiki identitas peserta didik. Nah, di sini pertanyaannya untuk memperbaiki data ya. Jadi perbaiki data identitas peserta didik. Jadi untuk perbaiki data identitas peserta didik ini untuk saat ini bisa dilakukan tadi harus ini dulu dipastikan dulu ya, perbaiki data peserta didik ini siswa masih sekolah atau sudah lulus gitu ya. Kalau siswa masih sekolah itu bisa dilakukan perbaikan datanya melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Nanti di sana dia harus memasukkan nama NISN gitu ya dan nama ibu kandung, di sana diinputkan. Kemudian nanti setelah muncul kolom itu nanti akan muncul di kolom sebelahnya untuk memperbaiki nama-nama atau data-data siswa tersebut gitu. Nanti perbaiki datanya itu dipastikan harus sesuai dengan data Dukcapil, baik dari NIK, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, semua harus
input data yang valid dan yang benar gitu. Itu untuk siswa yang masih sekolah gitu. Kalau dulu itu perbaikan data identitas itu diajukan oleh operator sekolah melalui Verval PD gitu ya. Untuk perbaikan data, operator sekolah melakukan pengajuan verval identitas gitu. Kemudian nanti pengajuan tersebut masuk ke dinas, nanti dinas bisa memproses approval gitu. Tetapi untuk saat ini kita sudah membuat aplikasi, yaitu nanti siswa tersebut atau orang tua siswa atau wali nanti bisa memperbaiki datanya sendiri gitu melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Nanti perbaiki data di sana, inputkan datanya itu dengan benar dan valid. Kemudian untuk proses approvalnya itu dilakukan oleh operator sekolah. Jadi sekarang operator sekolah tidak mengajukan lagi, tetapi operator sekolah sekarang melakukan proses approval gitu, melakukan proses approval yang sudah diajukan datanya oleh siswa atau orang tua atau walinya tadi. Nah, kalau untuk siswa yang sudah lulus, perbaikan datanya tetap melalui verval lulusan seperti itu. Ya. Bagaimana jika saat perbaikan identitas indeks validasi kurang dari 75%? Oke. Jika pada saat mengajukan perbaikan data identitas pradidik indeks validasi kurang dari 75%, pengajuan perbaikan data identitas pradidik tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, orang tua atau wali. Ini terjadi karena terdapat perbedaan data yang signifikan antara data yang diajukan dengan data Dukcapil Kemendagri. Lembaga Pembina Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Pusdatin Kemdikbudristek untuk melakukan perbaikan data identitas peserta didik dengan indeks validasi kurang dari 75. Pengajuan perbaikan dengan melampirkan dokumen kependudukan seperti KK atau akte kelahiran. Seperti itu. Jadi bisa langsung koordinasi dengan Pusdatin begitu ya Pak? Betul, tapi sebenarnya selain dengan Pusdatin, bisa juga kita kan ada unit layanan terpadu ya di call center yang 177. Jadi apabila ada masalah seperti itu bisa telepon ke call center, nanti call center akan menyampaikan ke tim unit ULT yang di Pusdatin gitu. Jadi memang rata-rata seperti itu sih gitu. Jadi melalui unit layanan terpadu di call center, kalau ada masalah nanti yang tim call center itu yang akan mencatat datanya, nanti akan dikirimkan ke Pusdatin gitu. Baik. Bagaimana memperbaiki identitas siswa yang berkewarganegaraan asing? Nah, jadi kalau untuk yang warga negara asing, perbaikan peserta didik WNA ini dilakukan oleh Pusdatin. Jadi memang kita yang melakukan. Jadi jika didapati kesalahan pada data identitas peserta didik berkewarganegaraan asing, Lembaga Pembina Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Pusdatin untuk melakukan perbaikan data dengan melampirkan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Jadi memang untuk yang WNA ini operator sekolah juga tidak bisa mengupdate ya di Verval PD. Jadi itu nanti harus berkoordinasi dengan Pusdatin. Sama juga bisa juga telepon ke call center 177. Mohon dicatat ya, call centernya 177. Yang berikutnya, bagaimana cara memperbaiki NISN yang tidak sesuai? Ini maksudnya apa nih tidak sesuai ya? Oke. Biasanya si siswa tersebut gitu ya, di Verval PD-nya itu NISN-nya muncul NISN baru gitu. Sedangkan siswa tersebut ingin menggunakan NISN yang sudah tertera di ijazah gitu ya. Bagaimana caranya? Di sini perbaikan datanya itu bisa dilakukan oleh operator sekolah gitu melalui Verval PD. Nanti di sana ada pengajuan edit NISN gitu. Jadi nanti setelah diajukan oleh operator sekolahnya melalui laman Verval PD tadi, itu nanti sekolahnya mengajukan pengajuan NISN. Jadi nanti NISN yang sekarang dia miliki di Verval PD-nya itu misalnya angka depannya 30 gitu ya. Sedangkan dia dulu pernah punya NISN-nya angkanya 9923 misalnya ya, angka depannya. Dia pengen dikembalikan lagi. Misalnya ini siswa SMP
dia sudah memiliki ijazah SD. Ijazah SD itu angkanya 99 depannya. Tetapi pada saat ini di SMP muncullah 30 depannya gitu ya. Nanti itu bisa dilakukan pengajuan edit NISN dilakukan oleh operator sekolah di Verval PD dengan melampirkan bukti ijazah gitu atau kartu NISN yang sudah dimiliki oleh siswa tersebut pada saat dulu dia bersekolah di SD-nya, seperti itu. Jadi itu keputusan untuk menggunakan NISN yang mana tuh bisa kembali ke siswa gitu, peserta didik. Betul, ya? Kalau memang dia sudah memiliki NISN pada saat di ijazah SD-nya gitu ya. Karena kan nanti di ijazah SD-nya akan muncul tuh NISN-nya. Kemudian saat ini dia SMP, di Verval PD-nya muncul lagi ternyata berbeda dengan NISN yang ada di ijazah SD gitu. Nanti si siswa itu bisa minta ajukan ke operator sekolah untuk memperbaiki NISN yang salah tadi atau memperbaiki data NISN-nya sesuai dengan data di ijazah yang di SD, data sebelumnya, seperti itu. Kalau nanti datanya ternyata belum dimiliki oleh orang lain, itu bisa kita kembalikan menggunakan NISN tersebut. Tetapi kalau nanti ternyata kita cek dulu ya di pengajuan itu, nanti ada kita proses approval kita, nanti akan kita cek dulu. Kalau data tersebut sudah dimiliki oleh orang lain, itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi mau nggak mau siswa tersebut menggunakan NISN yang sekarang ada di Verval PD-nya, seperti itu. Iya. Baik. Jadi nggak serta-merta memilih ya, harus ada approval dulu dari Pusdatin ya. Betul. Nanti kita akan cek dulu datanya di arsip kita di Pusdatin, seperti itu. Iya. Yang berikutnya, bagaimana jika siswa tidak muncul di Verval PD? Nah, jadi jika data peserta didik tidak muncul di Verval PD, operator sekolah dapat memeriksa kembali pengisian data peserta didik pada aplikasi Dapodik. Jadi harus pastikan data peserta didik sudah masuk dalam rombel pada aplikasi Dapodik sekolah. Kemudian lakukan sinkronisasi ulang aplikasi Dapodik dan tunggu 1x24 jam agar data peserta didik mengalir ke aplikasi Verval PD. Jika sudah dilakukan langkah tersebut namun data peserta didik masih belum muncul di Verval PD, Lembaga Pembinaan Pendidik Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Pusdatin Kemdikbud atau Dinas Pendidikan setempat, Dinas Kabupaten Kota ya, Kabupaten Kota. Baik. Kita menjawab pertanyaan lagi ya, ini dari WhatsApp Suara Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Beni, SMK Budi Murni 2 Jakarta Barat. Ini menyebutkan NPSN nomor sekian-sekian ya, nanti bisa dicek lagi. Saya sudah konfirmasi ke operator sekolah tempat siswa bersekolah. Katanya di SHUN SMP memang itu nomor NISN-nya. Siswa kami juga di SHUN-nya menggunakan NISN yang sama. Jadi memperbaiki NISN ganda seperti ini bagaimana caranya? Apakah tadi sudah sempat terjawab? Ya, jadi kalau misalnya ada sekolah yang menemukan NISN ganda, biasanya di quality control juga memang bisa terdeteksi bahwa ini si anak NISN ganda. Nah itu untuk langkahnya adalah berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota ya. Jadi nanti lapor ke Dinas Kabupaten Kota bahwa ini sekolah saya ini ada NISN ganda, dia kirim datanya. Nanti Dinas Kabupaten Kota yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin, karena kita juga ada grup khusus untuk operator dinas ya, kabupaten kota provinsi. Jadi bila mana sekolah-sekolah ada yang mengalami permasalahan NISN ganda dengan siswa yang sama maupun dengan siswa yang berbeda, itu bisa lapor ke dinas, nanti dinas yang akan meneruskan ke Pusdatin. Jadi tidak langsung ya, personal gitu ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bertanya, saya operator sekolah dari SD AD. Oh, dari SD. Ada siswa yang tidak punya NISN atau tidak terbaca di Dapodik karena siswa pindahan dari MI. Bagaimana solusinya? Kalau dari MI ya memang sebenarnya kalau NISN itu kan tetap yang mengeluarkan dari Pusdatin Kemdikbud. Cuman untuk pendataannya sekolah-sekolah madrasah itu menggunakan aplikasi EMIS, sedangkan untuk sekolah umum menggunakan Dapodik. Nah memang banyak kasus
apabila ada siswa pindahan dari sekolah madrasah ke sekolah umum, terus dia udah NISN-nya udah ada gitu, kadang suka tidak ditemukan atau tidak ada. Nah, jadi biasanya tiba-tiba ya diberikan NISN baru gitu ya. Padahal sebenarnya kalau itu sebenarnya untuk pertanyaan ini ranahnya lebih ke Dapodik ya. Jadi ke Dapodik untuk gimana cara untuk siswa mutasi seperti ini gitu. Jadi kalau di kita ini kan yang udah untuk perval, karena memang itu di Dapodik mungkin dikasih ada caranya agar data yang dimasukkan kan tidak bisa beda dengan kalau sama sekolah umum. Kalau sama sekolah umum yang sama-sama menggunakan data Dapodik, jadi begitu dia misalnya dari SD ke SMP tinggal dimasukkan NISN-nya udah keluar datanya otomatis namanya, tinggal ditarik aja. Nah, kalau untuk yang di madrasah ini kan harus dilakukan secara manual gitu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya untuk caranya manual itu pihak Dapodik yang bisa menjelaskan gitu. Baik, ini ada lagi. Mohon solusi NISN anak saya tidak ada datanya di NISN online. Saya telepon ke 177 tidak bisa dihubungi. Nah, ini disertakan ya. Berapa NISN-nya? NISN-nya Ini masih sekolah atau sudah lulus ya? Nah, ini dikasih keterangan. Ada keterangan ya, tidak? Sekarang dia sekolah di Muadalah Ulia, berada di bawah pesantren. Kemenak. Ya. Oke, coba di NISN-nya berapa? NISN-nya ada dua atau siswa yang berbeda atau? Oh, siswa yang sama. oke, salah satu dulu ya. Ini atas nama Jili Muhammad Gilman. NISN-nya 0034 044710. Sana Ya, ada nama? Jili Muhammad Gilman Fasa. Oh, sudah kok. Tapi ini kenapa dia tidak tampil di ini? Karena dia masih terdata di sekolah lamanya, yaitu di SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran Kota Bandung. Harus dikeluarkan dulu ya, Pak. Ini sudah dikeluarkan oleh sekolah SD-nya, statusnya tidak aktif. Artinya si sekolah madrasah ini dia harus tarik datanya tuh, memasukkan NISN ini. Setelah itu berkoordinasi dengan EMIS, aplikasi EMIS, agar nanti di sini NISN ini sekolahnya akan berubah, bukan jadi SD lagi, tetapi jadi sekolah yang sekarang, dan statusnya akan menjadi aktif gitu. Karena kalau dicek ini datanya dia masih terdata di sekolah SD dan statusnya sudah tidak aktif, artinya sudah dikeluarkan oleh operator sekolah SD, tetapi datanya belum ditarik oleh operator sekolah madrasah yang harus setelah tarik itu harus berkoordinasi dengan EMIS ya gitu. Karena ini kan sekolah madrasah ya. Itu satu lagi berapa? Atas nama Izzy 0031 26 0031 7299. Ya. Izzy sudah diinputkan di sekolah. Ini sekarang di sekolah di mana? Di Muadalah Sulaimaniyah. Iya. Oh, karena kenapa dia tidak bisa terdeteksi atau keluar di website NISN.data? Karena dia terdeteksi ganda dengan sekolah paket PP Nurul Falah gitu. Artinya nih orang yang sama. Kalau ini sih bisa, ini saya update, nanti bisa dicek lagi di website NISN. Jadi memang ini harus dikeluarkan dulu salah satu. Jadi sekolah madrasah harus mengeluarkan yang mengakibatkan jadi kalau ada kasus ketika memasukkan NISN terus dicek di NISN.data tidak muncul, itu bisa jadi terdeteksi NISN-nya ganda. Jadi memang harus lapor dulu ke dinas kabupaten kota untuk dicek itu. Nanti dinas akan berkoordinasi dengan Pusdatin. Baik, jadi langkah-langkahnya untuk orang tua siswa ini lapor ke Disdik ya. Jadi sebenarnya harusnya sekolahnya ya, sekolahnya? Ya ke sekolah ke operator. Ya nanti operator yang akan ngurus dengan dinas kabupaten kota. Tetapi kalau untuk sekolah madrasah itu ya berkoordinasi dengan Kanwil, karena kan mereka menggunakan datanya EMIS bukan Dapodik, gitu. Baik, nanti kalau secara tertulis bisa kita lanjutkan nanti ya. Nah yang berikutnya dari SMP Santo Paulus Singaraja Bali mau tanya, ada seorang siswa kami yang tidak memiliki, ada situ ya? Enggak ada. Oh, ada siswa kami yang tidak memiliki akte dan kakak karena yang bersangkutan anak yatim piatu dari lahir.
dan kebetulan dirawat di panti asuhan. Kebetulan anak tersebut lahir di luar Provinsi Bali. Akibatnya Dapodik tidak bisa sinkron. Adakah solusinya? NB, nama ibu kandung di Verval PD tidak ada. Artinya kalau anak yatim itu kan ada wali ya, panti asuhan itu. Jadi bisa menggunakan wali itu. Jadi nanti yang akan di situ ya dianggapnya ya orang tuanya sudah meninggal kan, atau pisah atau gimana. Nah nanti jadi yang bertanggung jawab adalah wali. Nah biasa wali yang ada di panti asuhan tersebut. Ya, gitu. Mungkin lebih tepatnya nanti harus koordinasi dengan Dukcapil setempat dulu ya. Jadi nanti pastikan dulu si anak ini mau dimasukkan ke dalam kartu keluarga siapa gitu, atau walinya, atau kakeknya atau neneknya gitu ya. Nanti harus dipastikan dulu gitu. Itu ranahnya Dukcapil setempat nanti untuk pendataan itu. Seperti itu. Baik. Sebentar ya. Mas Syarif, ada lagi yang mau dibacakan dari live Instagram pertanyaannya? Yang sekolah yang Malaysia. Yang di blok ya? Nah ini yang mana? tadi Oke, yang baik. BMI ini sama. Oh itu udah ya. Solusi pengajuan klaim NSN kenapa? Yang mana sekarang? Bebas mau yang Mas ini Syarif boleh? yang mana? Itu ya. Dari Oke. Wahyu Dianto, solusi pengajuan klaim NISN gimana Pak? Saya menemukan kasus NISN ganda, tapi yang satunya siswa tidak aktif di sekolah lain. Oke, artinya kalau menemukan kasus NISN ganda yang siswa tidak aktif sekolah lain, artinya kalau misalnya memang ini orang yang sama, datanya sama, itu bisa dilakukan merger. Nah, tapi kan yang melakukan merger itu Pusdatin. Artinya ya kalau ada kasus sebenarnya harus lapornya ke dinas. Gitu. Nanti dinas yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin. Jadi kalau memang menemukan klaim siswanya sudah tidak aktif di sekolah lain, nah itu memang lawan merger. Biasanya mungkin sekarang dia sudah SMP, nah masih ada di SD, masih ada seperti itu. Jadi harus lapor ke dinas kabupaten kota. Baik, sudah disimak ya, mudah-mudahan. Sore Kak, mau tanya mengenai Verval PD. Bagaimana jika nama siswa sudah sesuai dengan KK dan akte, tapi masih saja ada di residu? Bagaimana jika di Verval seperti ini? Ini ada ya. Nah, iya. Tabelnya. Dan bagaimana untuk siswa yang NISN ganda dengan siswa sekolah lain yang sama-sama statusnya aktif jenjang MI? Jenjang MI ya. Oke, untuk jenjang MI itu untuk saat ini sekolah di bawah naungan Kemenak pun operatornya sudah bisa melakukan pendataan di Verval PD gitu ya. Jadi nanti ngeceknya itu harus melalui Verval PD-nya dulu gitu. Kalau dia ganda dengan siapa, nanti akan terlihat datanya secara historinya itu. Nanti dia tuh datanya ganda dengan sekolah mana, nanti bisa koordinasikan dengan sesama operator sekolahnya. Kalau memang siswa tersebut sekarang berada di MI gitu ya, kemudian gandanya dengan sekolah SD. Nah, berarti operator sekolahnya itu harus koordinasi dengan operator sekolah SD-nya. Nah, pastikan nanti datanya itu harus dikeluarkan dari sekolah SD-nya, seperti itu. Kalau memang dia ganda. Ya, mungkin bisa dibantu. Ini ada tautannya. Coba kita lihat. Nah, gini bagaimana berupa seperti. Jadi semua data sudah benar dari nama, tanggal lahir, nomor orang tua sudah sesuai, tetapi masuk di residu. Nah, di sini berarti dia datanya ini terindikasi memang ganda. Jadi nanti datanya itu masih ada dua data. Jadi harus dipastikan dulu atau divalidkan dulu. Bisa jadi nanti di sini ada dua nama. Di sini tidak menyebutkan NISN-nya ya. Ini tidak bisa kita cek juga ya. Di sini hanya tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, sama jenis kelamin saja. Yang kita butuhkan untuk pengecekan biasanya NPSN atau NPSN dan NISN kalau untuk masalah ini. Jadi nanti kita ngeceknya langsung muncul nama, tempat tanggal lahir dan jenis jadi kelaminnya. mohon dicantumkan NPSN sama dan NISN-nya ya. betul. Bagi yang bertanya. Iya. Sebentar, Mas Syarif ada lagi. Yang mana? Yang mana Mas Syarif? Oke. Mbak Lina.
Lina Kusuma 08, data pada kartu keluarga nama ibu kosong. Sedangkan di Verval PD ada nama ibunya. Jika nama ibu dikosongkan di Verval PD akan berpengaruh di Dapodik, menyebabkan invalid. Sesuaikan dengan yang mana? Mohon solusi. Oke, ini tapi di Verval PD ada nama ibunya. Jika nama ibu dikosongkan di Verval PD akan berpengaruh di Dapodik. Oh, kok Loh, nggak betul. mau sih mengisi nama ibunya? Bagaimana? Ini sepertinya ini keputusan sendiri ya. Iya, Tidak jadi mau mengisi nama ibunya, maksudnya apa? Dia menanyakan Iya. ada efek apa barangkali. ya karena kalau dikosongkan ya nggak bisa. Karena kalau yang sudah meninggal pun nama ibu tetap diisi ya. Nah, Iya. Nama ibu tetap karena diisi. kita kan lahirnya dari ibu, gitu, Iya, harus tahu. jadi untuk yang udah meninggal ibu kandungnya tetap diisi, cuman memang kalau di Verval Mandiri itu ada conteng ya, jadi nggak dipadankan dengan data Dukcapil ya. Nah, jadi tetap harus diisi memang kalau untuk nama ibu kandung gitu loh. Jadi wajib itu. Iya, Solusinya ya diisi saja gitu ya. iya diisi. Jadi kalau kecuali kalau yang kayak tadi ya memang Yang dari- ya kalau emang nggak diisi ya bisa wali. pakai wali gitu. Endro _ Cesar What? _ Suryono. Verval PD kendala di Rata-rata kali ya di Verval PD kendala di NIK yang banyak kendala. Padahal NIK anak tersebut sesuai dengan kakak serta nama ibu juga sesuai di Ya, tadi kan Tadi sudah dijelaskan ya. juga. Jadi karena gini, database yang dipakai di kita di Verval ini ada Dukcapil Pusat. Nah, mungkin datanya yang dia di KK itu masih yang di Dukcapil belum terupdate. Jadi harus lapor agar terupdate di Dukcapil Pusat. Seperti itu. Nah, Pokoknya jangan segan-segan lah ya, cek ke Dukcapil. Ya. Musliyadi. karena nih saya lihat dia cuma nanya. Harusnya kalau menurut saya dia sebutkan NISN-nya, jadi kita juga kalau misalnya itu juga Jadi- tahu. Jadi jangan cuman ini anak saya punya nomor NISN Mohon dan kartu dicantumkan NISN-nya, tapi datanya tidak ada di NISN bisa langsung online. cek. Biar Nah, langsung dicek langsung. Saya ada mau solusi. ngeceknya gimana? Kalau cuma ngomong, Iya, iya. Nah, sampai ini dia ada bilang lagi. saya sudah ke camp di Jakarta. Nih, yang tadi nih kelanjutannya yang dari mana nih tadi ya? Ya, yang tadi nih NISN-nya benar tapi masuk residu NPSN 60720980 NISN 3097041 309 berapa? Mohon diteruskan, Mas Fajar. 3097 3097 0413 59. Kenapa katanya? Nah, di situ datanya Ada Miss Al Karimah. Sama nggak? Pasarah Madani. Pasarah Madani ada betul kok di sini. Nah itu Sudah tidak permasalahan. ada masalah kok. Nggak ada masalah, udah benar. Pasarah Madani aktif statusnya di MI Al Karimah. Statusnya aktif ya. Iya. Betul. Jadi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Atau kemarin mungkin ada masalah. Di situ di sekolah belum mana? Update. Sekolah MI. MI Betul. Miss Al Karimah. Mungkin kemarin kali ini belum dicek lagi ya sama operatornya. Barusan sudah dikonfirmasi ya Bu. Ya. Ini nggak masuk residu lagi ya Pak ya? Ya, Iya. sudah valid datanya. Sudah valid Dan datanya nggak ya. ganda, iya. Alhamdulillah. Kelas 6 ya. Nah, Kelas 6. untuk siapa tadi namanya Pak? Namanya Pasarah Madani, Pasarah Madani. Iya, Pasarah Madani dari Bangkalan ya. Bangkalan, betul. Baik. Sudah ya Bu ya, sudah aktif. Yang berikutnya ada Kak Syarif. Yang mana? Yang mau Yang dijawab? mana? SMP Binong Binong Permai. Iya. NISN siswa kami itu ganda dengan sekolah lain. Kami sudah mengajukan permohonan untuk perubahan. perubahan, tapi sebenarnya belum berubah juga. Nah, sama kan saya bilang ini NISN nggak disebutkan. Jadi ini rata-rata cuman NISN siswa kami ganda. Maksud saya Siapa, kalau gitu? ya kalau bisa langsung tulis saja NISN-nya. NISN berapa 10 digit, nanti ya insya Allah kalau bisa waktunya cukup kita cek ya kita cek gitu loh. Mungkin untuk saat ini bisa langsung koordinasi aja ke admin dinas. Ya, Jadi betul. nanti sekolahnya itu lapor aja ke admin dinas karena kita juga sudah memiliki grup WhatsApp gitu ya dengan teman-teman admin dinas. Jadi nanti jika ada masalah NISN ganda tadi itu bisa langsung dikoordinasikan dengan kita ya, dengan tim admin di Pusdatin gitu. Jadi nanti kita cek datanya dulu gitu. Kalau memang siswa tersebut benar-benar sama, kita akan mergerkan gitu. Makanya nanti untuk permasalahan ini silakan koordinasi
saja dengan admin dinas pendidikan setempat untuk melakukan pengaduan siswa yang tadi ganda-ganda di 2 sekolah seperti itu. Iya. Jadi mohon untuk mengajukan pertanyaan disertai NISN-nya ya. Jadi langsung mudah diverifikasi jawabannya. Ya, yang berikutnya ada lagi Mas Syarif. Ini ada lagi ya. Ini Muhammad Rizky Ramadan, kelas 6A, Sekolah SDN Kota Bambu Petang. Pertanyaannya, NISN ganda dengan salah satu siswa dari SDN Susukan 01. Sedangkan siswa tersebut adalah siswa aktif dari kelas 1. Dan siswa di SDN Susukan 1 juga siswa aktif. Bagaimana solusinya? Oh iya Ibu, mohon disertakan NISN-nya ya Bu ya. Jadi mudah untuk mengecek Muhammad Rizky Ramadan. Iya. Ada lagi Mas Syarif? Rata-rata enggak dikasih. Ada lagi? Dikasih nomor, masih belum ada. Banyak cuman nggak dikasih ini. NISN-nya tidak disebutkan ya. Oke, ada lagi nih ya. Ini dari Pak Dedi, operator SKB Nganjuk. Iya. Oh, ini hanya konfirmasi ikut serta. Ada lagi. Pertanyaannya, NISN siswa kami ganda tapi beda MM. Apa nih? Oh, beda nama. Oke. Yang satu sudah tamat, yang satu baru akan lulus tahun ini. Iya. Mohon disertakan ya Pak nomor NISN-nya. Ini udah. Oh, sudah. Oh, baik. Dari siapa nih? NPSN sekian-sekian tadi. Boleh langsung mungkin di Ini NPSN sekolah, cuman cara terbaca di web NISN. Ini siswanya masih sekolah atau sudah lulus nih? Kita juga Nah, ini kan tahu ya. apa tuh 69 699 72 703 703 SD Genius nih di mana? Jadi mohon melengkapi pertanyaan dengan mencantumkan di Tangerang. NISN-nya ya, Bapak Ibu dan peserta didik. Daniel Luis Immanuel Watimena minta tolong cari NISN anak tersebut tidak terbaca di web NISN. Itu harus carinya di Banten, ke sekolahnya di Azan ya, Mas Syarif? Iya. Iya, baik, sambil kita melanjutkan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kami break sejenak untuk azan asyar. Ya, kembali lagi dari Graha Media Pusdatin, kita ke klinik data pendidikan untuk edisi hari ini membahas tentang NISN dan Verval PD. Langsung ya, Bapak-bapak narasumber, ini ada pertanyaan sebentar dari WhatsApp. Saya operator jenjang RA, mau menanyakan apakah kalau jenjang RA harus menyelesaikan Verval PD? RA, kalau RA itu di bawah Kemenak ya? Kemenak ya. Sebetulnya setara sama dengan TK ya, PAUD. TK PAUD. Nah, pendataannya pun sama, di sana pun di EMIS pun ada pendataan gitu ya untuk RA. Jadi nanti datanya itu harus diinputkan di aplikasi EMIS seperti itu untuk RA itu. Karena untuk RA itu sebetulnya setara dengan TK gitu ya. Kalau di kita kan di Dapodik itu kan TK gitu, kalau di sana RA namanya gitu. Jadi tetap pendataannya melalui aplikasi EMIS di sana di bawah Kemenak, kalau di kita di aplikasi Dapodik. Iya. Baik, tadi mau Pak menjawab Mario, pertanyaan oke. sebelumnya ya Pak Danis Immanuel. Saya coba jawab pertanyaan dari Mario Saputra 13. Oh. Jadi NPSN 6972703 ini dari SD Genius, atas nama Daniel Luis Immanuel Watimena ini dicari di NISN tersebut tidak terbaca di web NISN. Yang tadi seperti saya jelaskan, apabila tidak terbaca tetapi datanya ada di Perpelda, ada kemungkinan bahwa terdata ganda. Nah, setelah kita cek memang anak ini dia ganda dengan sama SD Genius tapi di Rombel kelas 4 dan status tidak aktif. Nah, ini sudah kita mergerkan. Nanti Pak Mario Saputra bisa coba cek kembali di website NISN.
Itu semoga nanti akan keluar data anaknya. Ya, sudah diupdate ya. Ya. Yang berikutnya, selamat siang. Bagaimana solusinya jika peserta didik masuk ke kakak keluarga lain, sedangkan orang tuanya berpisah dan data ibu kandung tidak diketahui? Oke, kalau artinya orang lain itu bisa jadi saudara ya, keluarga paman atau bibi. Nah, kita kalau misalnya memang itu kan dia bisa melakukan perval mandiri di website NISN. Nanti di situ orang tua bisa dicentang agar tidak disinkronkan dengan Dapodik. Nanti ya dimasukkannya wali yang sesuai di KK tersebut. Itu walinya. Nama walinya saja. Nama walinya. Begitu ya. Yang berikutnya, Y Beta, tolong dicek Pak NISN ganda ini. Nomornya 00978505517 atas nama Ririn Oktaviani, SDN Pademangan Timur 06. Terdeteksi ganda dengan Ririn Oktapi Ani MIS Al-Wasatiyah. Sebetulnya siswanya sama ini namanya. Ya, ini P dan P ya. Ya, ini ternyata siswa yang sama, mungkin pindahan dari sekolah madrasah ke sekolah SD negeri dan sudah dikeluarkan dari madrasah, memang hanya tinggal dimergerkan, dan ini sudah kita update, sudah kita merger ya. Jadi tidak ganda. Cek lagi aja. Ya, nanti tinggal dicek lagi aja di perpal PD-nya. Baik. Ada lagi M. Ammar P. Saya operator sekolah PKBM Rini Handayani. Setelah mengganti tingkatkan pada rombel karena pembaruan Dapodik versi 2021, semua peserta didik yang ada pada rombel hilang pada verval PD. Nah, mohon ini jadi sebenarnya kalau pertanyaan ini lebih tepatnya ke bagian Dapodik, gitu, bukan ke kita ya, ke Propede, karena dia kan melakukan pembaruan Dapodik versi 2021. Jadi harus coba tanyakan ke bagian Dapodik kalau yang ini. Ya, ke Dapodik ya. Selamat siang, saya Muhammad Ihsan, operator SMP Negeri 9 Parepare. Izin meminta solusi bagaimana cara perbaikan data kependudukan yang sudah tervalidasi di verval PD, karena sudah dicoba untuk diisi ulang data kependudukannya di nisn.kemdikbud.go.id, tetapi selalu gagal setiap pengajuan perubahan data. Nah itu harus dipastikan ya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan juga sebetulnya, kalau untuk perbaikan data identitas gitu ya, baik perbaikan nama ataupun tempat tanggal lahir, itu harus sesuai dengan data Dukcapil. Jika data yang diinputkan itu sudah sesuai dengan data Dukcapil, ya dari kartu keluarga ataupun akte atau kartu yang dikeluarkan dari KTP gitu ya, nanti itu harus koordinasikan dengan Dukcapil daerahnya agar data Dukcapil daerah itu dipastikan harus sudah sinkron dengan data Dukcapil pusat gitu, karena kita di Pusdatin itu mengambil datanya integrasi dengan data Dukcapil pusat, karena banyak juga terjadi data Dukcapil daerah itu belum disinkronkan dengan data Dukcapil pusat, jadi datanya tidak akan valid atau tidak akan terbaca di sistem kita gitu. Jadi makanya harus dipastikan dulu oleh orang tuanya atau si anaknya itu, harus pastikan data tersebut sudah sesuai dengan data Dukcapil. Kalau jika sudah diinputkan data sesuai dengan data Dukcapil kemudian masih tidak bisa, itu silakan koordinasi dulu dengan data Dukcapil setempat. Pastikan datanya itu sudah disinkronkan dengan data Dukcapil pusat, seperti itu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Saya Dani Agustiansyah, izin bertanya, apabila NISN berbeda, SD, SMP, SMA berbeda, berpengaruh tidak ya untuk kelulusan nanti? Dan berpengalaman ada kasus NISN di ijazah SMP dan SHUN berbeda dan tidak ditemukan juga di website NISN. Oke, ya pastinya kalau berbeda itu pasti akan berpengaruh. Jadi harus dipastikan mana yang akan digunakan atau yang ada di arsip ya, di arsip kita. Jadi kalau misalnya SD, SMP dan SMA berbeda nih, saya anggap dia udah SMA. Nah, kita cek kalau misalnya memang di arsip itu NISN yang di jasa SD ada dan sesuai, ya artinya itu bisa digunakan. Artinya nanti ya untuk yang berbeda dengan ijazah yang seperti tadi saya sampaikan, jadi harus ada surat keterangan NISN yang benar itu. Tapi kok bisa SD, SMP, SMA berbeda? Nah itu jadi kalau misalnya kita mau lihat ke belakang dulu sebelum seperti ini benar, kan NISN itu
waktu itu yang di ijazah itu kan ditulis tangannya. Jadi kadang ada sekolah, ya sekolah-sekolah yang misalnya dia tahu pokoknya intinya 10 digit. Nah mereka tulis biasanya ada baik itu ada yang sekolah madrasah maupun SD. Jadi itu yang menyebabkan datanya ternyata punya orang lain. Nah kita mulai udah dari tahun 2 tahun yang belakangan ini kita udah rapikan untuk yang ganda-ganda ini seperti itu. Nah apalagi sekarang juga untuk sekolah madrasah kan juga udah bisa akses untuk Perpal PD. Artinya mereka juga bisa mengecek. Jadi untuk mendapatkan NISN bisa akan diberikan secara otomatis selama data siswanya sudah masuk ke Perpal PD. Gitu. Ya, Assalamualaikum, saya Nurul dari SLBN Sukamaju. Maaf kalau di Dapodik nomor NISN-nya ada, tapi kalau di Perpal PD di data residu NISN-nya ada 3 siswa yang disilang di kolom NISN-nya. Nah itu tuh NISN-nya tidak terdaftar atau bagaimana ya? Nah, karena salah satu dari 3 siswa tersebut memang siswa pindahan, namun 2 siswa lainnya siswa baru. Dan ketika saya coba cek NISN online, data mereka tidak ditemukan. Nah, di Perpal PD itu bisa sebetulnya operator sekolah melihat siswa tersebut di sana ada residu siswa. Di Perpal PD itu ada menu residu siswa. Itu bisa dilihat quality controlnya di sana, siswa tersebut ganda dengan siapa, nanti akan muncul datanya. Jadi kalau memang siswa tersebut dicari tidak ditemukan dan kemudian datanya masuk residu, lihat saja di quality control itu di Perpal PD nanti akan muncul nama siswa tersebut misalnya sama, kemudian dia bersekolah di 2 sekolah. Itu artinya ganda. Jadi siswa tersebut ada di 2 sekolah dan harus dikeluarkan di salah satu sekolahnya dan kemudian dimergerkan datanya menjadi data yang valid gitu. Karena nanti kalau datanya seperti ini itu tidak akan bisa valid datanya. Jadi harus dilakukan eksekusi dulu oleh operator sekolahnya gitu ya. Jadi mungkin di sini pun saya tambahkan mungkin di sini untuk para pendengar orang tua ya, khususnya orang tua. Jadi untuk perbaikan datanya itu sebetulnya silakan Bapak dan Ibu jika di sini ada orang tua siswa, yang paling pertama yang perlu dilakukan jika datanya salah itu harus koordinasikan dengan operator sekolahnya gitu. Karena di sini operator sekolah lah yang pegang peranan untuk melakukan perbaikan datanya gitu ya. Kalau nanti ada kesalahan data ataupun pengecekan data nanti harus koordinasikan dengan operator sekolahnya. Nanti dari operator sekolah itu silakan koordinasi dengan dinas setempat seperti itu. Jadi banyak juga pengaduan-pengaduan orang tua siswa gitu ya ke kita langsung, ternyata datanya itu sudah diperbaiki. Kemudian karena orang tua itu tidak dapat akses untuk melakukan pengecekan di Perpal PD, jadi datanya disampaikanlah ke kita, sedangkan datanya sudah valid gitu. Jadi makanya di sini harus koordinasi dengan operator sekolah. Nanti operator sekolah itu bisa melihat datanya si anak tersebut dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, itu bisa dicek oleh operator sekolahnya di Perpal PD seperti itu. Nah ini ada yang menyampaikan lagi nih, dengan NISN 30937 3138 atas nama Abdul Faid. Adakah? Ya, ada Abdul Faid dari SD Negeri Pekauman Kulon 01. Iya. Ya. Jadi nik di Perpal PD sudah sesuai kakak, tapi di Perpal PD silang. Mohon solusinya. Coba bentar, kita cek dulu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya nik silang merah itu ya untuk sebenarnya untuk sementara diabaikan karena itu nanti akan terkoreksi oleh mana yang akan memakai yang benar. Kan sekarang setiap anak kan pasti akan memperbaiki niknya, ya kan. Nah jadi artinya kalau memang udah merasa itu benar ya sementara diabaikan. Jadi nanti yang ganda dengan dia otomatis akan memperbaiki niknya, otomatis kan jadi tidak residunya tidak akan silang gitu. Jadi memang kalau sudah di Perpal PD menemukan nicknya itu ternyata ganda,
itu sementara sih menurut saya ya diabaikan dulu ya, biar nanti akan terkoreksi, akan terupdate. Nah karena kalau cek di sini si Abdul Faid ini ya nicknya sudah benar, punya dia, ibu kandungnya juga benar, tanggal lahir benar, dan nicknya benar. Jadi kalau kita cek di profil PD masih residu. Nah, itu yang saya tadi sudah jelaskan ya. Jadi untuk saat ini kita sedang pemadanan data antara data Dukcapil dengan Pusdatin gitu ya untuk masalah NIK ini. Jadi pastikan saja input datanya itu harus sesuai dengan data Dukcapil gitu. Ini kalau saya cek juga nicknya udah nggak ganda kok, udah tunggal. Artinya mungkin di sistem itu masih silang ya, padahal sebenarnya kalau sudah tidak ini sih. Itu tuh memang konfirmasinya sudah ya. Iya, sudah. Nah jadi kalau ada NISN ganda itu, bagaimana kita mengetahui bahwa kita termasuk yang sudah valid nih, yang ganda ini tandemnya kita nih ya, yang ganda kita itu yang tidak valid itu? Itu cek di quality control kan, di Perpal PD kan ada quality control untuk NISN ganda. Berarti itu milik kita gitu ya? Jadi gini, mungkin kalau untuk orang umum ya, artinya orang tua siswa gitu ya, pengecekannya itu di laman nisn.data. Nanti di situ menginputkan NISN dan nama ibu kandung. Kalau datanya itu tidak muncul, ya, kalau datanya tidak muncul berarti ada masalah nih, ada sesuatu nih gitu, ada yang tidak benar nih gitu ya. Itu dia memasukkan NISN-nya sudah benar, nama ibu kandungnya sudah benar, tetapi tidak muncul nih datanya. Nah itu harus koordinasi dengan operator sekolahnya. Nanti minta dicek di sana, nama ibu kandungnya sudah benar atau belum di input data profile PD-nya. Karena pada saat pencarian itu nama ibu kandung yang ada di profile PD dan pada saat pencarian inputan pencarian itu harus sama betul, tidak boleh beda satu huruf gitu. Jadi kalau ada beda satu huruf itu harus diperbaiki dulu datanya gitu. Berarti itu indikasinya kesalahan data atau yang tadi ada data yang ganda gitu. Nah ini tadi ya yang di awal tadi nih yang NISN Zili itu dan Easy. Nah, saya sudah menyimak info yang sudah dijawab sebelumnya bahwa anak saya yang jili harus lapor ke operator untuk menarik data. Tapi saya sudah koordinasi dengan operator dan dia tidak bisa melakukan tindakan tersebut. Mohon langsung diupdate dari pihak Kemendikbud. Untuk yang satu yang siswa. Tadi, yang easy. Ya gini. Jili. Oh yang paling pertama ya. Operatornya yang menjawab Zili tidak ini bisa. Ya nggak bisa karena kan itu kan statusnya kan tidak aktif. Jadi memang harus ke operatornya. Jadi ke operator sekolah gini. Makanya saya nggak tahu kalau dia bersekolah di sekolah madrasah, artinya operatornya terus koordinasikan emis. Gimana caranya agar data masuk ke Perpal PD. Jadi tanya ke emis gitu. Kita nggak bisa. Kita tuh sebenarnya ke Kanwil. Kalau yang sekolah untuk sekolah umum yang menggunakan Dapodik ya itu bisa, harusnya operatornya bisa diupdate lewat Dapodik, setelah itu disinkronkan agar berubah di Perpal PD gitu. Kalau dia minta kita yang update ya kita, karena kan itu datanya memang tidak aktif gitu loh. Jadi kalau di kita itu ya sebenarnya Pusdatin itu kita hanya bisa memergerkan ya kan, memergerkan data sama untuk update untuk yang data di bawah Kemendikbud. Bukan yang WNA. Nah, kalau yang WNA memang kita gitu. Tapi kalau untuk yang masih WNI dan ada aplikasi Perpal PD dan Dapodik atau emis, nah itu harus melalui aplikasi dulu gitu. Ini kok lucu ya. Jadi yang tadi ini ada dua kan ya. Jadi yang easy sudah. Kalau yang bawah udah ya. Ya, yang easy kan karena itu tidak masalah karena memang statusnya aktif dan tidak ya tadi. Ya, artinya yang easy itu sama operator yang di madrasah ini kalau di sekolah yang sama, dia artinya datanya udah ada. Cuman di sekolah yang lama pondok pesantren belum dikeluarkan. Nah, itu memang itu bisa kita bantu keluarkan. Tetapi kalau yang satu, ini kan statusnya masih di SD. Nah, kadang saya yakin sebenarnya bisa jadi dia sebenarnya bisa udah dapat NISN baru gitu. Bisa dicek sebenarnya di Perpal. Tapi kalau misalnya belum, ya menggunakan NISN itu ya harus ditarik datanya. Tapi karena dia sekolah madrasah ya harus pakai emis. Itu. Iya. Ini jawabannya sudah ya, tapi saya suruh ke Kemendikbud.
Sampai saya ke Jakarta tapi ULT tidak melayani offline, harus online. Ya, ini kan memang di bawah Kemenak ya siswanya ya. Saya Jadi harus memang bilang apa ke operator emis Kanwil? Bukan operator sekolah. Operator sekolah. Operator sekolahnya harus berkoordinasi dengan Kanwil. Itu. Ibu mudah-mudahan menjawab ya Bu. Jadi Ibu mohon lebih banyak koordinasi dengan operator sekolah ya Bu. iya. Agar operator sekolahnya tadi, itu koordinasi. Jadi tidak mungkin dong ya operator sewenang-wenang menjawab tidak bisa gitu, karena itu sudah jadi Nah bagian itu dari ya tanggung jawab. makanya kalau misalnya ada operator yang jawab nggak bisa ya bukan sebenarnya mereka bukan nggak bisa ya, nggak tahu sih, kalau menurut saya lebih ke nggak tahu bukan nggak bisa. Iya. Gitu loh, karena itu udah diberi akses. Kalau untuk yang sekolah madrasah ya koordinasi dengan emis, dia punya aplikasi emis. Kalau untuk yang sekolah umum dengan Dapodik, dia ada aplikasi Dapodik. Jadi Iya. bukannya nggak bisa ya, tapi ya Karena mungkin memang nggak dia tahu. nggak dapat akses gitu yang tadi sudah saya jelaskan juga. Karena Iya. memang orang tua itu nggak punya akses untuk masuk ke Verval tadi. Jadi harus operator sekolah lah yang melakukan pendataannya seperti Baik. itu. Jadi mohon maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ini masih menunggu antrian. Yang berikutnya, selamat siang, kami dari SD Negeri Wonotunggal 03, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Mohon solusi atas masalah di SD kami. Ada 5 siswa kelas 1 yang tidak masuk di Verval PD. Ada di sana Mas Syarif? Dulu ketika semester 1 bisa masuk di Verval PD pada malam hari. Namun ketika siang hari mulai pukul 6 pagi, 5 siswa tersebut tidak terdapat pada Verval PD. Jadi jumlah siswa pada siang hari hanya 116 dan malam hari lengkap 121. Sekarang sejak masuk di semester 2 bahkan pada malam hari 5 siswa tersebut tidak muncul. Di SP Data Dik jumlah siswa lengkap 121. Ketika cek di NISN, data 5 siswa tersebut tidak ditemukan. Padahal pada Dapodik 5 siswa tersebut memiliki NISN. Ya, mohon solusinya. Oke, kalau kita sih melihat di Verval PD ya. Kalau untuk SP Datadik itu sebetulnya bisa langsung koordinasi dengan teman-teman Dapodik. Karena itu aplikasinya teman-teman Dapodik untuk SP Datadik sendiri, seperti itu ya. Jadi untuk PD Datadik, SP Datadik itu silakan koordinasinya atau tanyakan langsung ke teman-teman Dapodik. Seperti itu datanya ada di Dapodik. Kalau di kita di Verval PD, nanti lihat datanya di sana. Kalau memang datanya di Verval PD itu tidak masuk, ya, itu bisa menjadi ada kemungkinan karena banyak juga siswa kelas 1 itu tidak memiliki NSN, gitu ya, belum memiliki NSN. Itu masalahnya karena datanya itu tidak valid atau tidak sesuai. Karena banyak juga saya menemukan siswa itu kelas 1 SD, tetapi lahir tahun 2008. Kalau kita hitung dari sekarang itu umurnya 13 tahun, gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan NSN itu tidak terbit, gitu. Jadi siswa itu harusnya masuk ke non formal, gitu. Karena siswanya itu melebihi umur yang kelas 1 itu kan harusnya 7 tahun ya, gitu ya. Nah, ini siswanya ini sudah 13 tahun. Nah, itu kan menjadi masalah. Nah, maka dari itu kita tidak akan menerbitkan NISN-nya. Seperti itu. Makanya nanti tolong dicek kembali di penginputan datanya itu seperti apa, gitu ya. Jadi data di kita di Pusdatin itu di Verval PD itu datanya yang dialirkan dari penginputan data di Dapodik. Kalau di Dapodiknya sudah benar, maka nanti yang masuk ke Verval PD pun akan benar, gitu. Jadi nanti di Verval PD itu untuk memperbaiki data aja kalau memang ada kesalahan-kesalahan, gitu ya. Jadi dipastikan datanya, input datanya harus benar-benar valid dan harus sesuai dengan data yang ada, gitu. Mas Fajar, Ya. boleh dibantu dicek barangkali Oke. untuk kasus yang Ini data siswa yang tidak ada pada Verval PD. Coba boleh dicek NISN-nya 314. Benar. Kalau kita lihat di sini nanti ada cek. Ya, kami sambil cek ya. Ya. Sambil ini ada pertanyaan, kita estafet. Bangkit Sanjaya, mohon maaf Pak, NISN atas nama Ananda Ardiansah dan Dava Ahmad Dhani. Saya cek barusan ternyata sudah tidak masuk residu. Ya, tapi nanti dicek ya, karena kami harus satu-satu ini. Berarti Ganti. sudah valid tuh. Kalau sudah tidak masuk residu berarti sudah valid artinya. Oh gitu ya. Gitu. Oh, pantesan nih data Ya. Anda begini. Terima Ya, kasih. berarti sudah tidak ada Alhamdulillah ya, Pak, masalah ya. ya.
Galata Shop 1 minta tolong Pak, NISN ganda beda provinsi, NISN dengan nomor sekian-sekiannya sudah mengajukan pengaduan tapi belum berubah juga. Ditunggu antriannya ya. Ya. Bapak Muhammad Idris 58 Nggak mau ditemukan izin. NISN-nya. Gimana? Pak, tolong dibantu dicek NISN tersebut. Nomornya sekian-sekian terdeteksi ganda di SKB Kabupaten Bone. Padahal siswa tersebut tidak pernah sekolah di sana ya, atas nama Aulia Ramadhani dari SMPN 1 Awang Pone. Ya, mohon ditunggu ya. Nanti kami cek. Jadi sekali lagi ini mengingat begitu banyak ya kebutuhan untuk mengkonfirmasi NISN dari para peserta didik. Bila tidak terjawab semuanya hari ini, harap bersabar ya. Insya Allah nanti kami jadwalkan untuk waktu-waktu yang lain ya. Insya Allah kami catat pertanyaan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Jadi mohon bersabar ya. Ada. Bukan dapat dari mana? Nah, Ini dapat dari mana tuh NSN-nya? Bisa ditanyakan ya? Tadi Karena yang kan- kasus kalau pagi Iya itu jumlahnya 121. Itu kan di Yang SPN kecuali tadi. yang 5 kalau iya yang 5 itu kita cek kalau di malam. arsip nggak ada datanya, itu nggak tahu makanya dapat NSN-nya dari Mungkin mana. input ini manual dari sendiri. gurunya. Input manual sendiri gitu loh. Nggak pernah kita ada angkanya aneh ya berubah ya. 314 Kalau iya. malam kalau malam hari, kalau siang Bukan, sedikit itu jumlahnya. coba sebenarnya lebih berapa tepat digit? tanya ke Dapodik deh. Tapi berapa ngaco digit? itu. Oh, nomornya tidak valid ya Pak? Nggak valid, nggak ada yang Jadi ditemukan. untuk kelima nama Ya, nggak yang ada di dicantumkan arsip. tadi Bu, Itu- tidak ada di arsip Bu. Ya. Jadi mohon ditelusuri ya. Itu jadi gimana? Harus mengajukan ya Pak? Iya, ya jadi memang belum punya NISN. Dia Belum ada, Bu. dapat dari mana? Apakah dapat secara otomatis ketika di Perpal PD? Gini, jadi itu artinya nggak ada di Perpal PD Nggak namanya. ada Bu, ternyata. Ya, makanya. Untuk mahasiswa tadi. Nah, kalau masuk ke Perpal PD ya pastikan ya coba dengan koordinasi dengan pihak Dapodik. Gitu. Tapi namanya memang tidak. Mungkin nanti gini, Merepresentasikan. dicek aja di Perpal PD-nya itu ya. Nanti dicek dulu di Dapodiknya. Di Dapodiknya sudah diinputkan atau belum. Setelah diinputkan di Dapodiknya, operator sekolah itu harus sinkron gitu. Nanti setelah sinkron, baru datanya akan masuk ke dalam Perpal PD. Nanti dalam Perpal PD itu dilihat lagi siswa tersebut masuk residu atau tidak. Nah itu. Jadi nanti di sini yang melihat adalah bukan orang tuanya, tetapi operator sekolahnya, gitu ya. Jadi nanti dicek oleh operator sekolahnya di Perpal PD. Seperti itu. Oleh operator sekolah. Iya. Tapi lucu aja sih. Kalau siang keluar muncul ya. Kalau Sebetulnya gini, itu terbalik, kalau malam muncul. kalau kita kan siang nggak tahu ya, artinya ini yang dikatakan itu benar atau tidak kan kita tidak tahu. Jadi kita melihat datanya itu tadi dicari di arsipnya tidak muncul. Tidak muncul Gitu. karena memang belum masuk Perpal PD artinya. belum masuk Ya. ternyata. Ya. Ya. Semoga ini menjadi kejelasan ya Bu ya. Ada lagi nih NISN ganda atas nama Anissa Nurul Hasanah, SMP Negeri 1 Ciganda Mekar ya. Ini NISN-nya nomornya 007 1207833. Apakah bisa dicek? NSN ganda Berapa? 0071 207833. Anissa Nurul Hasanah. Anissa Nurul Hasanah ini Ganda. ganda dengan orang yang berbeda. Ya udah nanti diupdate Nanti diupdate. dengan siswa madrasah. Nggak tahu ini apakah orang yang berbeda atau sama karena nama ibu kandungnya beda ya, Suryati dan Sunarsi. Apakah dia pernah sekolah di madrasah atau tidak gitu loh. Kalau memang ini orang yang sama sekolah di madrasah MTSS An-Nizomiyah, nah artinya ini bisa di merger, jadi dikeluarkan yang sekolah madrasah gitu loh. Semoga menjawab ya. Yang tadi Pak boleh dijawab, minta tolong Pak, NISN ganda beda provinsi. Yang mana tuh? Itu. NISN-nya 01277 33. Ya, ini lagi saya proses. Jadi ini ternyata setelah dicek adalah satu NSN digunakan oleh dua orang yang berbeda. Yang satu namanya Naklan Rapa Pratama, yang satu Nadia, mana ya tadi yang ini ya, Nadia Febriana. Itu. Jadi kalau kita cek ini nanti salah satu akan diberikan NSN. Jadi baru. NSN baru. Jadi yang ini kalau kita kadang lihat
yang satu kan tingkat 2, yang satu tingkat 3 kita berikan NSN untuk yang tingkat 2. Itu jadi yang tingkat 2 ini kita berikan NSN baru. Itu. Ya. Yang berikutnya Pak, mohon dibantu dicek juga NISN 00539904777 terdeteksi ganda di SKB Kabupaten Bone. Itu yang tadi ya. Sebetulnya untuk NSN ganda ini kita kalau memang tidak terfasilitasi di sini bisa langsung koordinasikan ke dinas kabupaten kota setempat gitu ya. Nanti adukan aja ke sana. Nanti kita ada grup gitu ya, grup WhatsApp, nanti bisa diadukan ke sana masalahnya kenapa, NSN ganda dengan siapa, dan sebetulnya siswa tersebut berada di mana, nanti bisa diadukan ke kita langsung. Nanti kita bantu untuk mengatasi permasalahannya. Nanti kita akan mergerkan dulu datanya atau kita keluarkan dulu datanya, seperti itu, menjadi data yang nanti tidak ganda lagi, seperti itu ya. Jadi nanti kalau memang datanya ganda dengan data yang di luar daerah gitu ya, di luar kabupaten yang sekarang ada, nanti silakan laporkan saja ke dinas kabupaten kota atau provinsi, adminnya ya, yang melakukan pendataan verbal PD di sana, admin dinasnya. Nanti adukan, kemudian kasihkan NISN-nya, namanya gitu ya. Kemudian dikasih keterangan siswa tersebut sekarang sebetulnya berada di sekolah A gitu, misalnya di SMP 1 gitu. Sebetulnya siswa tersebut tidak pernah sekolah di SKB gitu. Nanti diadukan aja ke dinas, nanti biar dinas yang langsung mengadukan permasalahan tersebut ke kita di pusat, di Pusdatin gitu ya. Ya, baik. Yang ini udah dijawab ya? Sudah. Udah diupdate yang Muhammad Sudah diupdate ya? Yang Muhammad Idris 58 ya. Ya. Oke. Itu sudah diupdate ya? Ya, Mohon Sudah dicek. dicek lagi di verbal PD-nya sudah tidak ganda lagi. Ya. Bismillah Bapak Ibu, saya operator sekolah dari SMK Kampung Pasir Jambu. Mohon maaf terlambat mengikuti streaming. Untuk materi awal saya tidak mengikuti karena barusan sedang ada tugas. Apakah di akhir akan diberikan materi mengenai streaming hari ini? Nah, ini ada 36 data nama peserta didik. Mau menanyakan, semua siswa tersebut tercatat di verbal PD-nya, tapi NIK belum sesuai Disduk Capil, bagaimana? Ya, kan harus di quality control kan ada keterangannya ya. Jadi itu bisa cek di verbal PD di quality control. Nah, NIK-nya itu apa? Apakah dalam proses pemadanan atau tidak valid? Karena itu ada keterangannya di situ. Untuk yang itu, yang misalnya statusnya NIK-nya residu ya, silang merah ya, itu ngeceknya di quality control. Tapi bisa juga kalau misalnya memang merasa itu sudah benar, kan tadi saya sampaikan ya, kalau merasa itu Banyak loh ini, Pak. ya 36. sudah benar ya udah, Iya. sementara diabaikan karena kan pasti akan terkoreksi ya. Nanti NIK yang satu laginya siswa yang satu kan akan membenarkan juga. Karena kalau misalnya sekarang NIK-nya itu tidak valid dengan data Dukcapil kan nggak bisa update. Jadi mereka tetap harus ke Dukcapil untuk mengupdate-nya. Baik, Mas Syarif, masih ada lagi kah dari Instagram Live ya? Sambil kita antri ya, mohon bersabar Bapak Ibu. Selamat sore, saya operator sekolah SMP Binong Permai. NISN siswa kami ganda dengan sekolah lain. Kami sudah mengajukan permohonan perubahan ke dinas, tapi sampai saat ini belum ada perubahan. Siswa tersebut atas nama Ahmad Firmansyah dengan NISN berikut ini. Mohon barangkali bisa dicek. Berapa itu? NISN-nya 0041 977 Ya udah, berapa ini? 0041 977 019 atas nama Ahmad Firmansyah. Dia ganda. Atas nama Ahmad ini ganda. Dia kelas Dengan orang yang berbeda, Ahmad Oke. Faizal. Nanti mungkin permasalahan ini kita Ya, ini nanti diupdate datanya. cek dulu datanya. Ya, Ya, mohon ditunggu saja ya Pak ya. Sudah dideteksi, tinggal menunggu update. Yang berikutnya ya Mas Syarif, saya bacakan ya. Siapa? Nasruddin Salih, mohon izin sudah dicek nomor NISN atas nama Muhammad Abiasa Hafiz Ramadan ya, itu NISN-nya.
berapa tadi tuh? Ya. 1977019. Jadi Bapak Ibu peserta didik untuk bisa mengupdate ya NISN, NPSN, khususnya juga operator sekolah. Acara klinik data pendidikan ini berlangsung 2 minggu sekali ya, untuk minggu pertama dan ketiga, kecuali bila mungkin ada libur nasional, tentu kami sesuaikan jadwalnya. Tapi bila ingin mengajukan pertanyaan, mohon sertakan nama lengkap serta didiknya, NISN-nya, NPSN-nya, nama ibu kandung, sehingga memudahkan pengecekan ya. Ini kalau sebelum tahun ajaran baru memang harusnya sibuk konfirmasi kayak gini ya, Mas Fajar. Nih, saya coba jawab yang ini, yang Nasruddin Salih ya. Silakan. Itu setelah kita cek NISN 0089992980 itu di database kita atas namanya Muhammad Dapi Ramdhani, bukan atas nama Muhammad Abiasa Hafiz Ramadan ya. Dan dia SDN Jomin Barat 2 kelas 6. Jadi tidak sesuai ya, Pak? Iya, bukan jadi bukan atas nama Muhammad Abiasa Hafiz Ramadan, tapi Muhammad Dapi Ramdhani. Jadi si Muhammad Abiasa Hafiz Ramadan ini harus menelusuri lagi ya nomor Iya, coba cek di sekolahnya dia, di Perpal PD sekolahnya kan ada namanya, kan bisa kelihatan NS-nya dia berapa. Gitu loh. Ya. Ini tadi yang SD Jenius Kabupaten Tangerang sudahkah, Pak? Ini setelah cek nggak ada masalah. Tidak ada masalah ada, ya? Ini nggak ganda datanya. Mario Saputra 13 NISN Viola Margaret Jessica Jenny 0009 SD Jenius Kabupaten Tangerang 9321. minta tolong dimergerkan Pak karena datanya ganda. Nggak ganda, tidak kita ganda cek Bu ya? sudah terupdate ya? Ya, jadi udah Dicek lagi aja di Perpal PD-nya. Nanti lihat di sana. Ya, dicek di Perpal PD, kan di quality control kan ketahuan juga. Ya. Sudah aman Bu. Ini yang Pak Nasrullah Sulaiman sudah Pak? Berapa itu? Iya, Nur Aila Citra Tidak NISN. pernah mengajukan pindah. Nomor tersebut 010 382 sementara tidak pernah 3420. mengajukan pindah. Oh, ganda. Ya, ganda ada 3. Wow. Jadi si Nur Alia Citra ini NISN-nya itu ada di 3 sekolah yang berbeda. Jadi SD Negeri Gadong 2, Miss Muhammadiyah Penapu, SD Negeri Pangadongan. Kok bisa Pak? Nah, makanya yang saya mau nanyakan, yang benar ini sekarang si anak ini sekolah di mana? Apakah di SD Pangadongan, SD Negeri Gadong 2, atau di Miss Muhammadiyah Penapu? Nah, karena nih ketiga-tiganya aktif, Ya. ya kan? Yang di SD Negeri Gadong dia kelas 2. Ini orang yang sama ya, udah pasti nama ibu kandung sama, tanggal lahir sama, nicknya juga sama. Jadi yang di SD Gadong 2 itu kelas 4, yang di SD Negeri Pangadongan itu kelas 5. Nah, yang di Miss Muhammadiyah Penapu itu kelas 5. Jadi ini tadi saya sampaikan kan ada NISN bisa dipakai lebih dari 1 orang, bisa 2 atau lebih, tapi ini orang yang sama gitu. Jadi NISN-nya memang punya dia, tapi orang yang sama, artinya sekolah mungkin dia ada pindah, nggak dikeluarkan gitu. Jadi kalau sudah ditentukan dari sekolah mana, apa yang dilakukan Pak? Nah, kalau sudah tentukan ya kita hanya bisa bantu mengeluarkan. Contoh kita misalnya dia bilang, oh ini yang benar ada di SD Negeri Gadong 2. Nah, artinya kita akan keluarkan dari Miss Muhammadiyah Penapu dan SD Negeri Pangadongan. Ya, itu setelah editing datanya? Dari kita melalui operator? Ya, Pusdatin yang melakukan. Langsung. Jadi ya. ini langsung kontak Pusdatin? Enggak, ya makanya seperti hal yang seperti ini kan saya bilang berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota. Jadi kalau mereka menemukan hal seperti ini, lapor ke dinas,
nanti dinas jangan berkoordinasi dengan Pusdatin. Jangan Gitu. lupa ya. Ya ini kan karena Alurnya kebetulan lagi live, ya Langsung Bisa. kita langsung proses. kita Bonus. gitu. Ya. Tapi kalau misalnya nanti menemukan kasus halal seperti ini, satu NSN dipakai oleh orang yang sama, itu lapornya ke dinasnya, nanti dinas yang akan laporan ke Pusdatin. Ya baik. Ini NISN benar tapi masuk residu. Bagaimana cara menyelesaikan residu atas nama Adinda Dwi Nur Rizky? Di residu tertulis nama mengandung karakter, tapi ketika dicek di KK akte tidak ada karakter. Mohon bantuan mengatasinya. Ini nomornya? Coba dicek 01 36 0136 4989 78. Mungkin ada spasi kali ya, atau coba kita lihat namanya. Di Miss Al Karimah sama Adinda Dwi Nur Rizky. Betul kok. Di sini Apa katanya itu? residu atas nama tertulis nama mengandung karakter, tetapi ketika dicek di KK akte tidak ada karakter. Nah, mungkin yang tadi saya bilang, mungkin ada spasi. Coba dicek lagi. Atas nama Adinda Dwi Nur Rizky. Apakah sesuai namanya? Sama Adinda Dwi Nur Rizky, Sama ya Pak? sama. Jadi Ini udah nggak ada masalah. sudah sama. tidak ada masalah Iya. ya? Clear ya? Sudah ada masalahnya. Di sini pun ini valid Valid datanya. kelas 1 kan. Nama ibu kandung udah bener Siti Khadijah. Baik. Yang berikutnya, Assalamualaikum, boleh nanya tidak? Ini ada siswa kami NISN-nya ganda, tolong minta masukan sama solusi, tapi NISN-nya sama ini sudah lulus berapa tahun, tapi siswa tidak nyambung sekolah lagi. Maksudnya? Ini nomor NISN-nya lagi bermasalah. Dia tidak sekolah berarti. Iya, Tapi punya NSN. iya. Ada NSN-nya. Ada, silakan Berapa? dicek. 0 sekian berapa? 0035 1543 87. Dari SMP 2 Kayu Agung, namanya Rani. Memang dia di SMP 2 Kayu Agung statusnya tidak aktif ya, karena memang udah lulus kan, udah dikeluarkan. Sudah Tidak melanjutkan ya? Nah, saya nggak tahu apakah dia melanjutkan ke sekolah tidak. SMK Tidak. atau itu. Ya kalau tidak ya, jadi yang keterangan kalau di ngecek ada misalnya Bapak Ibu atau siswa ngecek di NISN.data itu ada keterangan tidak aktif. Jadi itu bukan NISN yang tidak aktif, tetapi artinya Sudah tidak sekolah. sudah tidak ada di sekolah terus, jadi udah lulus atau udah dikeluarkan dari sekolah tersebut, jadi udah pindah. Jadi makanya keterangannya bukan tidak aktif di sekolah, kan keterangan itu tidak aktif di sekolah, bukan NISN yang tidak aktif. NISN mah tetap akan aktif dan valid selama digunakan oleh anak tersebut. Oh, jadi ini gandanya dengan siswa yang sama tapi yang satu sekolah gitu. Padahal yang satu udah lulus begitu. Yang mana nih? Yang barusan? Enggak, dia Enggak, justru yang tadi cuma satu Cuma katanya. satu, statusnya tidak aktif. Artinya dia nggak melanjutkan ke sekolah jenjang sekolah menengah atas ya. Kalau melanjutkan itu harusnya nih datanya tarik, nanti akan berubah nama sekolah yang dia sekarang yang kayak tadi, dan status recordnya aktif. Iya. Dia bilang di sini beda nama. Yang satu sudah tamat, yang satu baru mau lulus. Nah, artinya kalau yang baru mau lulus itu ini harus dicek dia udah punya NISN juga gitu. Enggak, sepertinya ini NISN sama dimiliki oleh siswa yang sudah lulus dan enggak. yang masih di sini, aktif. Di sini hanya satu saja sih Atas nama munculnya. siapa? Ya di situ? karena ini Rani, nama Rani Rani, ya? ibu kandung Warni. Rani, ibu kandung Warni. Warni. Yang tercatat ya Pak, aktif ya Pak? Yang tidak Tidak aktif. aktif itu. Yang tidak aktif. Iya. SN-nya. Nah kalau dia mau melakukan
klaim yang tidak aktif itu, jadi kemungkinan ini dia sekarang udah di SMA ya. Dan itu lakukannya edit identitas edit NISN ya. Edit NISN di Perpal PD sekolah. Jadi lapor sama operator sekolahnya bahwa dia sebenarnya punya NISN ketika SMP. Nah, NISN-nya itu ya ini yang atas nama Rani ini. Gitu. Tapi itu apakah kemungkinan dimiliki oleh siswa yang sedang aktif? Ya ini tidak aktif. Cuman makanya harus pastikan dulu nih orang yang sama atau bukan. Orang yang beda, Pak. Hah? Kalau ibu kandungnya beda, orang yang beda ya artinya tidak bisa digunakan. Jadi ya dia harus tetap gunakan NISN dia yang sekarang. Gitu. Jadi edit NISN itu ketika kita akan melakukan edit, mengklaim bahwa ini NISN saya nih yang di ijazah. Tapi begitu ketika dicek di arsip di data master, ternyata atas nama orang lain yang nggak bisa dipakai. Artinya tetap gunakan, dia udah punya NISN kan, ya udah gunakan NISN yang itu. Jadi yang Rani ini kan memang sudah tidak aktif. Kalau untuk siswa yang ganda ya, nomornya dengan nomornya Rani, sepertinya harus mengajukan baru ya Pak ya? Bukan, artinya si Rani yang satu lagi ini dia punya NISN, tapi dia merasa punya NISN yang SMP yang tidak aktif ini. Tapi kalau dilihat nih kan ibu kandungnya beda. Harus pastiin benar gak ibu kandungnya Warni. Kalau ibu kandungnya beda, niknya beda kan berarti orang yang berbeda. Iya. Karena kan nama ada nama yang beda. Nama sama, ibu kandung sama, tanggal lahir sama, banyak. Gitu. Masya Allah. Kita nggak tahu itu ya. ada namanya sama, ibu kandung sama, tanggal lahir sama. Itu. Jadi cari pembedanya ya. Iya. Ini terakhir satu. Mohon maaf untuk yang belum tertampung ya pertanyaannya. Insya Allah kami catat semua ya Mas Syarif ya. Ini selamat siang, saya operator sekolah dari SMP 1 Leksono Kabupaten Wonosobo. Ada satu peserta didik yang NISN-nya tidak ditemukan di nisn.data. Mohon petunjuk bagaimana cara menemukan NISN peserta didik tersebut. NISN-nya tidak ditemukan di nisn.data. Tapi dia punya NISN nggak? Ada, berarti punya Pak. Dicek dulu aja. Berapa NISN-nya berapa? Berapa NISN-nya Pak? Nah, kan nggak disebutin. Ya baik ya. Jadi itu pesannya, jangan lupa Harus mencantumkan NISN-nya. untuk bertanya supaya jawabannya juga lebih komprehensif. Iya. Baik, waktunya 2 jam ini terasa begitu Singkat, mengalir, cepat ya. ya. Sudah jam Mohon 4. maaf untuk pertanyaan yang belum dijawab, tapi insya Allah akan dijawab ya. Insya Allah kita akan tampung dulu ya. Nanti ditampung betul. dulu, kemudian nanti kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah Iya, masuk. kita jadwalkan kembali ya. Sehat-sehat semua Bapak-bapak narasumber hari Amin, ini. amin. Terima kasih Ya. sudah bersedia full 2 jam ini menjawab pertanyaan yang cukup banyak ini ya. Dari live Instagram kami tadi tercatat ada 100 sekian lebih ya. Dan dari WhatsApp kami juga ini sangat banyak. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk narasumber hari ini, staf data dan statistik pendidikan Pusdatin Kemdikbudristek, Pak Prayudi Permana Indra Yuwana dan juga Mas Fajarudin. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya yang bertugas mewakili kru, produser Mira Maulia dan dibantu rekan Syarif di meja operator serta rekan siswa di bagian promo ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.